eh, jadi saya ulang Silakan. ya. Jadi saya cerita bahwa buku ini menarik, nggak kelihatan kali ya kalau saya tampilin ini. Jadi bukunya itu cuma sekitar 260 halaman dan dikemas sangat apa ya, sangat menarik, bahasanya sangat sederhana. Kemudian seperti yang saya tadi sampaikan juga, kalau Bapak Ibu punya anak, baik anak didik ataupun anak biologis gitu ya, itu itu juga bisa jadi bagian penting untuk mendapatkan pemahaman terkait perkembangan kognitif ataupun perkembangan sosial dan perkembangan-perkembangan lainnya ya. Jadi ada banyak eh, bukan hanya di ranah ide kalau menurut saya Romo Mangun ini, tapi juga di ranah empirik ya, di ranah praksis gitu ya, kalau kita mau menyelami pikiran-pikiran yang ada di dalam paparan Rawamangun. Jadi ini kemudian ini profilnya, jika ada yang memang belum kenal beliau gitu. Jadi Romo Mangun itu nama lengkapnya Yusuf Bilyatra Mangunwijaya, sering dipanggil Romo Mangun, lahir tahun 29 dan kemudian sudah meninggal di tahun 99. Kemudian beliau pernah menjadi prajurit BKR, TKR Divisi 3. Jadi kalau teman-teman juga pembaca novel, eh, di novelnya, di salah satu novelnya itu Romo Mangun juga bercerita tentang apa ya, di apa situasi era kolonial ya, ketika eh, apa ya, eh, salah satu tokohnya itu adalah tentara-tentara yang transisi di era kemerdekaan ketika itu. Nah, kemudian beliau tamat dari Seminari Mertoyudan, kemudian melanjutkan studi filsafat dan juga ditahbiskan sebagai Romo oleh Romo Sugiapranata. Mungkin ada teman-teman juga yang pernah nonton filmnya Romo Sugiapranata. Kemudian juga beliau ini adalah arsitek ya, arsitek dan kemudian pernah sekolah di Jerman. Kalau teman-teman pernah nonton film Habibie, itu juga ada satu momen di mana Pak Habibie bertemu dengan Romo Mangun gitu ya. Ketika Pak Habibie sering sholat di gereja dan ketemu Romo Mangun, dan Pak Habibie baru tahu eh, bahwa Romo Mangun itu adalah Romo gitu, bukan sekedar panggilan Rama atau Romo dalam bahasa Jawa. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, Romo Mangun ini tidak hanya di level ide ya, tapi banyak melakukan praksis-praksis pembelaan terhadap kelompok marginal yang termasuk membangun eh, apa SD Canisius Mangunan, kemudian juga ikut demo, kemudian eh, apa di Kalicode, kalau teman-teman orang Jawa di sini, orang Jogja ya, ada Mas Dodi yang dari Jogja, kemudian juga Mas Ferry yang lagi kuliah di Jogja gitu ya. Kemudian juga apa penolakan bendungan Kedung Ombo dan lain-lain ya. Jadi itu mereka Romo Mangun itu aktif melakukan, kalau di Kalicode itu ada namanya program Bina Manusia, Bina Lingkungan, Bina Sosial. Jadi memang aktivitasnya sangat padat, dan kemudian beliau juga penulis yang sangat produktif ya, yang saya bilang tadi ya, ada novel Burung-burung Manyar, Rara Mendut, Lusi Lindri, Geduk Duku, Rumah Bambu, dan beberapa novel lainnya ya, ataupun juga karya-karya yang serius seperti tentang keagamaan dan lain-lain. Di sini juga ada Mas Alfian yang anak sastra Indonesia, mungkin juga sangat kenal Romo Mangun gitu ya. Nah, dari sisi buku ini kita akan membaca atau menyelami pemikiran-pemikiran Romo Mangun terkait pendidikan. Nah, saya akan memulai dari pembacaan Romo Mangun yang paling awal di buku Sekolah Merdeka ini, yaitu terkait dengan problem awal. Jadi menurut Romo Mangun, dari pengalaman di masa itu ya. Jadi kalau bicara Romo Mangun berarti kan dari dia di orde, kalau kita mau penggunaan periodisasi era Soekarno Soeharto itu, eh, dan dalam hal ini memang fokus di 30 tahun di era Soeharto, dia melihat bahwa anak-anak didik kita itu dihadapkan pada perubahan cepat yang mengguncang. Kalau kita lihat sekarang itu pun sama ya, perubahan cepat yang mengguncang itu, kalau kita menggunakan bahasanya Anthony Giddens itu juggernaut ya, jadi seperti seperti truk yang ngebut sekali gitu, dan itu kalau bicara ngebut berarti kan ada guncangan-guncangan yang terjadi gitu. Nah,
karena konteks itulah, bayangkan ketika itu Romomangun menulis bahwa banyak hal itu menjadi out of date. Kalau kita coba sekarang, semua halnya lebih out of date lagi gitu ya. Jadi lebih lebih cepat perubahannya gitu ya. Nah, tapi yang jadi problem adalah sistem pendidikan kita itu selalu bicara bahwa harus ada koneksi antara pendidikan dengan dunia kerja dan menjadikan anak-anak kita itu sebagai produk gitu ya. Jadi harus siap pakai dan lain-lain gitu ya. Nah, padahal yang paling penting dalam perspektif Romomangun tidak hanya menjadi sosok yang siap pakai, tapi juga bagaimana mereka punya mental untuk belajar seumur hidup. Ya, makanya belajar seumur hidup termasuk belajar merdeka. Ya, belajar merdeka ya termasuk bagaimana mereka mencoba memekarkan diri dan kepribadiannya. Nah, dalam buku ini sebetulnya Romomangun lebih fokus pada sekolah dasar. Dan dalam konteks sekolah dasar dan ada juga bagian yang membahas tentang taman kanak-kanak, tapi juga fokusnya pada kelompok yang marginal ya. Kelompok yang marginal dalam arti adalah kalau bahasa Islamnya mustadafin ya, mereka yang terpinggirkan. Kalau di Kalicode ya, ya mereka yang tidak punya. Kalau ditanya apa, mereka punya pengenal identitas dan lain-lain, mungkin mereka tidak punya itu gitu ya. Jadi ketika bicara itu ya mereka selalu ada di posisi paling belakang dalam konteks pendidikan ya, mendapatkan hak, mendapatkan bagian dan berbagai hal yang terkait dengan kebijakan pendidikan kita misalnya. Nah, dalam konteks itu Romomangun selalu ada satu ujarannya ya. Jadi kalau kalau kita baca tulisan-tulisan Romomangun memang em, tulisannya itu sangat straight to the point gitu ya. Dalam hal tertentu seringkali banyak sisi humornya dan sangat jujur gitu ya. Misalnya dia bilang bahwa perguruan tinggi itu boleh brengsek, tapi SD harus berkualitas tinggi. Kenapa SD harus berkualitas tinggi? Karena menurut dia banyak orang-orang yang tidak mampu di konteks masa lalu itu ya yang belum pendidikan seperti sekarang 9 tahun atau bahkan 12 tahun, itu hanya orang-orang itu bisa putus sekolah di level sekolah dasar gitu ya. Makanya kemudian di sekolah dasar inilah menurut Romangun semua hal itu harus diinternalisasi secara substansial ya, bukan teknikalitas. Jadi kalau bicara substansial pendidikan berarti mereka apa? Nah, ini yang ditulis oleh Romangun. Pertama, karakter, sikap, ketakwaan, mental spiritual menjadi basis utama. Jadi jangan sampai eh, sisi lain yang jadi utama gitu. Nah, di Romawan menyampaikan ya karakter, sikap, ketakwaan, mental spiritual itu harus menjadi basis utama. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah penguasaan bahasa, nasional ataupun asing. Jadi kalau menurut Romangun, ketika seseorang menguasai bahasa, maka mereka seorang anak itu bisa mengeksplorasi apapun gitu ya. Ya, ketika bicara menguasai bahasa berarti anak ini juga dibekali kemampuan untuk membaca. Jadi literasi kalau bahasa sekarang misalnya ya, ataupun numerasi gitu ya. Kemudian juga penguasaan orientasi diri. Ini yang menjadi sangat penting. Nah, yang paling dari sisi Romangun juga ya mungkin karena background dia sebagai seorang arsitek gitu ya. Dia juga punya perhatian bahwa seorang anak juga harus punya kekuatan logika kuantitatif ya. Nah, logika kuantitatif di sini artinya the joy of clear and exact thinking. Jadi ya logika logika dia itu logika-logika yang jernih gitu ya. Punya kemampuan eksak ya. Meskipun nanti ada satu lukisan atau gambar dari Romangun yang menunjukkan bahwa ya seseorang itu punya kecenderungan kekuatan di otak kanan ataupun otak kiri. Kemudian juga bagaimana seseorang anak itu harus menangkap dunia perkakas, piranti, alat fisik. Jadi insight into beauty of nature and its law. Jadi dia juga bisa menangkap horizon-horizon yang ada di lingkungannya gitu ya. Bukan seseorang yang terjebak pada dirinya sendiri gitu, tapi juga dia tahu realitas sosial yang ada di sekitarnya, kondisi tetangganya dan lain-lain. Dan di satu sisi, menurut Romangun di level SD ini terutama di level SD ya, anak-anak itu justru jangan dituntut untuk meningkatkan prestasi ya. Kalau sekarang kan kita kayaknya anak-anak prestasi kompetisi itu menjadi utama ya, apalagi konstruksi kapitalisme, neoliberalisme itu eh, prestasi dan prestasi dan kekuatan akademik itu yang menjadi utama gitu ya. Nah, ini juga mungkin yang menyebabkan
ketika kita bicara itu banyak yang bolong ya. Bolongnya di mana misalnya? Kita tahu ada peristiwa perundungan, kekerasan atas nama pertemanan, ya. Atau juga ada situasi-situasi di mana anak-anak mengalami eh, anxiety misalnya ya, mental health dan lain-lain. Jadi kalau menurut Romangun ya harus belajar bekerja sama, membentuk tim, berorganisasi, dan itu harus diinternalisasikan kalau menggunakan bahasa sosiologis melalui school culture di sekolah. Nah, Romo Mangun di bukunya memberikan praktikal-praktikality yang bisa ta- di- dilakukan. Nah, kemudian juga dan juga Romo Mangun juga memiliki perhatian terhadap aspek olahraga. Itu juga menjadi sangat penting menurut Romangun untuk eh, diperhatikan gitu ya. Jadi kalau kalau misalnya situasi-situasi ini bisa dicapai anak, maka masalah dasar pendidikan yang tadi ada di problem awal itu harusnya bisa diatasi. Nah, yang selanjutnya menurut Romangun yang paling penting adalah sasaran yang ingin dicapai itu adalah ada tiga ya. Kalau di buku yang lainnya itu Romo Mangun menulisnya manusia pasca Einstein gitu ya. Tapi di buku ini Romo Mangun tidak menulis itu, tapi dia bilang bahwa anak-anak itu harus jadi manusia yang eksplorator. Eksplorator ini dalam arti mereka suka berpetualang, mengambil resiko dalam situasi yang tidak dikenal gitu ya. Nah, ini problem yang sekarang kan anak-anak kita tidak dibiarkan untuk mengambil resiko di wilayah terra incognita ya, di wilayah yang tidak dikenal. Semua dalam zona nyaman gitu, zona aman gitu, karena orang tua khawatir terjadi apa-apa pada anaknya. Nah, kemudian yang kedua menjadi manusia yang kreatif menjadi Nah, pertama yang eksplorator itu juga terkait dengan bagaimana seseorang itu harus jadi tolib yang sejati ya, mencari ilmu yang sejati atau santri yang sejati atau murid yang sejati yang tidak puas dengan horizon yang ada. Jadi ini kemampuan belajar terus-menerus. Yang terjadi kan kita karena kebiasaan bahwa oh level SD tahapannya sampai ini, SMP sampai ini, SMA sampai ini, perguruan tinggi sampai batasan-batasan tertentu. Setelah lulus kita tidak mau belajar lagi gitu. Padahal ketika bicara menjadi manusia yang eksplorator dalam pandangan Rawamangun, maka kita tidak puas dengan situasi-situasi yang ada gitu ya. Jadi ada keinginan terus belajar, membaca, mengamati, mengobservasi dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah manusia kreatif, yaitu manusia pembaharu yang menghormati tradisi dan warisan dan juga suka menjelajah ke wilayah yang lebih baru dan inovatif. Jadi Romangun ini adalah menurut saya sosok yang sangat memperhatikan konteks-konteks lokal atau kearifan-kearifan lokal, tapi dia juga apalagi background dia sebagai arsitek yang membutuhkan imajinasi kerja-kerja yang memang sangat multi ya, multi pemikiran, menghargai keberagaman dan lain-lain. Jadi dia juga menganggap bahwa pendidikan itu harus mencapai anak-anak yang kreatif gitu ya. Anak-anak kreatif ini ya tidak bukan anak-anak yang nanti dididik melalui sistem hafalan, militeristik dan lain-lain ya. Nanti ada kritik-kritik Romangun terhadap hal tersebut. Yang ketiga, sorry, ini masih saya tulis yang kedua, manusia integral mampu membuat harmoni yang antara yang banyak ya, benar-benar sadar pada multidimensionalitas kehidupan dan realitas. Nah, ini yang problem dalam eh, pendidikan kita saat ini adalah kita ada kecenderungan di mana mohon maaf ini yang bisa di mute. Kenapa, Kak Anggi? Ada masalah? Ini ada yang bocor. Host. Jadi kalau bicara ini berarti kan ruang pendidikan itu tidak boleh memaksakan pandangan gitu ya. Jadi yang jadi persoalan adalah kita terbiasa menghadapi situasi di mana misalnya guru menjadi otoritas kebenaran. Eh, ya mungkin sudah ada perubahan-perubahan ya. Jadi ya ini adalah sosok manusia integral menurut Romangun. Yakin pada kebinekaan hidup, ada variasi pandangan, bahwa kebenaran itu bukan hanya milik kelompok tertentu gitu ya.
Meskipun misalnya ketika bicara iman, misalnya Romangun bilang bahwa seseorang ya harus yakin dengan iman yang diyakininya gitu. Tapi iman yang diyakininya itu tidak boleh menciderai pandangan orang yang berbeda. Nah, dalam konteks pendidikan juga seperti itu. Jadi ya, intinya manusia integral itu terbuka. Jadi manusia eksplorator, manusia kreatif, manusia integral, dan dalam hal tersebut, pendidikan kemudian diarahkan untuk mengemansipasi para mitra didik dalam bahasa Romangun ya. Jadi pendidikan itu diharapkan bukan tahu banyak, tapi kemudian tahu mendalam. Kaset multum gitu ya. Jadi multum itu, tahu mendalam itu tidak muncul dari sistem drill dan hafalan. Jadi dari Romangun adalah ya tidak bisa mengandalkan hanya hafalan gitu. Terus kita menghasilkan, kita berharap menciptakan manusia eksplorator, manusia kreatif, manusia integral, itu tidak bisa melalui proses pendidikan yang tahu banyak tapi tidak mendalam. Karena kalau bicara tahu banyak tidak mendalam, itu hanya menghasilkan sosok yang siap pakai, siap turun. Dalam, kalau menggunakan terminologi Marxisme misalnya, ya berarti para pekerja yang siap menghamba pada kapitalisme itu ya. Jadi tidak ada ruang kritik di situ ya, karena dianggap bahwa kalau kebenaran ini yang A, kalau ada yang lain itu bukan kebenaran gitu misalnya ya. Nah kemudian selanjutnya ketika bicara itu, Romangun mencoba mengkonstruksi situasi kesejarahan terutama di era Orde Baru ya. Menurut Romangun, periode 60 sampai 90, 30 juta anak itu dianiaya dalam sistem pendidikan yang tidak menghargai posisi anak. Kenapa? Karena filsafat atau paradigma pendidikannya, cara berpikirnya, itu berjiwa militer, komando, instruksi, serba mutlak, gaya menghancurkan hukuman. Kalau teman-teman baca di bukunya, dia lebih terbuka, lebih belak-belakannya. Jadi sistem itulah yang kemudian membuat sebagian orang di era sekarang, menurut saya, yang mungkin dididik di era itu sulit untuk menerima kebenaran yang berbeda dari kebenaran yang dianggap mutlak oleh dirinya gitu. Jadi ketika ada referensi baru, ada temuan-temuan terbaru yang valid secara sains gitu ya, kita tidak mau menghargai temuan-temuan itu misalnya. Ada perbedaan-perbedaan pandangan gitu ya, karena merasa bahwa dulu diajari pendidikan saya seperti ini, guru saya mengajarkan ini dan lain-lain gitu ya. Karena sistem kepatuhan itu. Padahal yang paling penting menurut Romangun adalah sistem pendidikan itu harus ajriasi, persuasi, sabar gitu ya. Menggunakan teknologi Ki Hajar, Ingarsa Sung Tulodo Ing Madya Mangun Karsa Tuduri Handayani. Dan dalam terminologi Romangun, sama halnya dengan terminologinya Ki Hajar, bahwa pendidikan itu bukan hanya di sekolah gitu ya. Tapi pendidikan itu hakikatnya adalah seluruh masyarakat. Jadi masyarakat itu adalah sekolah juga gitu. Ini yang jebakan kita sekarang ya, di pasca industri gitu. Karena kalau kita lihat yang terjadi saat ini, eh, jebakan pendidikan kita sangat bias pendidikan formal gitu ya. Waktu COVID kemarin, orang sudah menyerahkan kembali pendidikan ke rumah gitu ya. Tapi ternyata di rumah tidak sanggup, dibalikin lagi ke sekolah gitu. Jadi kalau kita lihat pelajaran COVID 3 tahun, kayak tidak ada pelajaran gitu ya. Jadi situasi-situasi terminologi trisentranya Ki Hajar, rumah, kemudian sekolah atau perguruan dan masyarakat, dan ditambah sekarang dengan media digital misalnya, lewat media sosial, YouTube dan lain-lain gitu, itu nampak kemudian balik lagi ke sekolah gitu. Jadi hakikat pendidikan ada di seluruh lingkup kehidupan masyarakat itu nampak kita segregasi menjadi hanya ada di sekolah gitu ya. Nah, kemudian juga sistem kekuasaan ketika itu menurut Romangun juga tumbuh pada mental kolonial dan feodal ya. Jadi asal bapak senang gitu ya, karena bapak semua itu ya. Kemudian minim perhatian pada lapisan minoritas anak-anak. Jadi kita selalu punya standing point dalam sisi tertentu itu bahwa anak-anak yang kurang itu justru ditinggalkan gitu ya. Apalagi mereka yang berasal dari lapisan keluarga ekonomi yang paling bawah, lower ekonomi misalnya. Jadi mereka sudah secara kapital keluarga sangat terbatas, masuk sekolah mereka menghadapi situasi yang tidak aman gitu ya.
Misalnya mereka tidak bisa baca tulis, kemampuan bahasa Inggrisnya lemah, kemampuan numerasinya lemah, kemudian dianggap tidak sopan karena tidak sesuai dengan norma yang berlaku di sekolah gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang membuat kelompok minoritas ini menjadi lebih tertinggal gitu ya. Dan pendidikan sebagai apa ya, kalau dalam terminologinya Romo Diarkara, pendidikan menemani itu kemudian tidak terjadi gitu ya. Padahal kalau kita mau kembali ke Ki Hajar, ya jelas ya pendidikan ya ingat sesuntulodo ing madya maung kasatuturian ya itu ya among ngomong ngomong itu. Selanjutnya visi dasar pendidikannya itu seperti apa gitu. Nah, Rawamangun kemudian mengkritik dua problem yang paling pertama menurut Rawamangun ini terkait dengan yang sebelumnya juga ya, bahwa kita tuh selalu mengawang ideal, sama halnya ketika kita bicara Pancasila ya. Saya ini alumni pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi kalau kita lihat teks Pancasila dengan teks empirik itu kan sangat berbeda, gapnya jauh sekali ya. Misalnya ketika kita bicara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ketika melihat yang kemarin korupsi misalnya timah gitu ya misalnya, kita kok ngelihat keadilan sosial itu tidak ada gitu ya. Ketika kita melihat tren pejabat bermewah-mewahan, punya motor yang banyak, yang mewah gitu ya, langka, kemudian punya mobil yang mewah, rumah yang mewah. Padahal ketika kita mengecek gajinya itu nggak sesuai dengan itu gitu misalnya. Beda halnya dengan salah satu negara ya, di Peru atau di mana itu yang si presidennya tidak melaporkan jam Rolex-nya, kemudian eh, di apa diperiksa gitu ya. Di kita itu tidak terjadi gitu. Makanya menurut Romangun banyak hal-hal yang ideal hanya ada di atas kertas. Misalnya berbudi luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, mandiri, cerdas, memiliki ilmu pengetahuan, terampil, bersemangat, inovatif. Kemudian kita tahu profil pelajar Pancasila, kalau zaman Orde Baru menjadi manusia seutuhnya, menjadi manusia Pancasila, itu nampak tidak terrealisasi sepenuhnya di ruang aktual kita gitu ya. Jadi apa yang menjadi ajaran dan ujaran itu tidak terimplementasi di dalam ruang pendidikan kita ataupun bahkan di ruang masyarakat kita ya, ruang sosial kita. Nah, yang terjadi apa menurut Romangun ya pendidikan yang berpola militer, top down, serba komando, hafalan, tidak memperhatikan harkat martabat dan hak asasi manusia. Kalau zaman dulu ikut yang diskusi sebelumnya misalnya ada situasi di mana anak-anak dilarang gondrong sampai sekarang sih ya, dilarang gondrong gitu misalnya ya. Eh, Alasannya tidak ada alasan gitu. Jadi alasannya supaya rapi aja sih gitu ya. Bukan berarti karena saya juga gondrong gitu. Tapi ya alasan-alasan itu seringkali tidak tidak masuk logika si anak gitu. Atau misalnya kalaupun situasi-situasinya lebih banyak ke pendisiplinan gitu ya misalnya. Bahkan termasuk diskusi yang sebelumnya tentang skincare yang misalnya sebetulnya bukan skincare untuk apa ya, dalam terminologi kita kadang-kadang mungkin dianggap untuk glowing dan lain-lain, padahal juga misalnya ada perawatan kulit untuk kesehatan gitu ya. Itu kadang-kadang kita tidak bisa membedakan itu. Nah, oleh karena itu misalnya menurut Romangun yang paling penting adalah pendidikan itu ya sesuai dengan citra manusia gitu ya. Yang penuh kasih, humanis, menghormati harkat dan martabat manusia, dan dalam konteks itu ya pendidikan terhadap anak juga harus seperti itu. Makanya kemudian pendidikan itu harus memekarkan diri anak-anak. Ya anak-anak ingin tahu, banyak bertanya gitu ya. Kalau di lagu Bimbo kan ada anak bertanya pada bapaknya. Itu kan realitas yang memang faktual gitu ya. Anak pasti akan selalu bertanya kenapa begini, kenapa begitu, dan ya disitulah kemudian pendidikan harus digeser menjadi ruang dialog. Ini juga sebetulnya terminologi yang sama yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara, kemudian Paulo Freire ya, bahwa pendidikan tidak boleh jadi the banking system, pendidikan gaya bank gitu ya, yang cuma dikucurkan pengetahuan, ditransfer pengetahuan dan lain-lain. Bahwa pendidikan tidak boleh terasing dari ruang kehidupan nyata. Ini juga terminologi yang sering disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Bahwa pembaharuan hubungan guru dan murid itu bukan kompetisi, tapi ada solidaritas, inspirasi saling memajukan. Ketika bicara terminologi merdeka, kenapa saya sebut belajar merdeka? Karena Romangun juga bilang bahwa perlu penataan diri sendiri atau self government dari anaknya gitu ya. Dan anak dididik untuk mengakui kehidupan yang multidimensional. Ada kebinekaan sikap, kebinekaan karakter dan lain-lain. Dan kalau kita lihat dalam konteks Indonesia itu sangat jelas itu ya.
perhatian terhadap kebinekaan itu diawali oleh pengetahuan yang mereka gitu ya. Kemudian kemudian dituruti oleh praktik-praktik gitu ya. Kalau mereka tidak saling mengenal, maka yang terjadi adalah suuzonisme gitu ya, saling curiga bahwa akan ada apa ya, kalau dalam terminologi sekarang misalnya mungkin lebih luas ya di medsos ya, misalnya ada istilah war takjil dan lain-lain gitu ya, itu kan jadi lebih luas keberagaman, tapi itu mungkin hanya ada di level kelas sosial tertentu juga gitu ya, yang terinfluence oleh medsos, tapi di level bawah kecurigaan terhadap pihak yang berbeda itu masih sangat tinggi, dan itu bukan hanya sekarang, ini juga menjadi perhatian dari eh, Romo Mangun seperti itu. Kemudian pendidikan juga mengedepankan sifat eksploratif dan kreatif ya, karena tadi juga Romo Mangun menceritakan 3 sosok manusia yang dibutuhkan itu ya. Jadi apa ya, iklim kebebasan, anti otoriter, anti doktrinasi, anti pengarahan, serba hafalan gitu ya, menggurui itu mungkin perlu ditinggalkan, bukan perlu ditinggalkan dulu, tapi perlu ditinggalkan. Jadi guru-guru yang belajar merdeka itu bukan hanya anak-anaknya yang harus belajar merdeka, tapi gurunya juga harus belajar merdeka. Dan itu sangat tidak mudah gitu ya. Karena ketika bicara merdeka bukan berarti kita meniadakan sopan santun ya. Seringkali kita yang lebih tua kadang-kadang merasa punya lebih pengetahuan atau punya lebih pengalaman dibanding anak-anak gitu ya. Nah, padahal ketika bicara itu, Romawangun juga bilang bahwa pendidikan itu harus berbasis pengalaman anak dan belajar individual dalam kelompok. Dan dalam lingkup semuanya ya harus mengedepankan prinsip cinta kasih dan dialog. Kalau teman-teman baca buku-bukunya Ki Hajar atau Paulo Freire itu akan jadi kayak beririsan, ini kayaknya pendapatnya hampir mirip gitu ya. Saya nggak tahu apakah Romo Mangun juga apa terinfluence oleh Freire atau ya ini karena memang ini sesuatu yang universal ya. Tapi dalam situasi tertentu kan juga Paulo Freire itu juga di Brazil ada termin apa juga mungkin ada kaitannya juga dengan teologi pembebasan dan lain-lain. Jadi bisa hampir mirip seperti itu. Nah, selanjutnya proses mengetahui dan memahami anak. Jadi kita juga harus sadar bahwa anak tidak hanya merekam realitas, tapi juga menafsir. Jadi dia melihat ya. Makanya ketika bicara guru ya digugu dan ditiru ya. Karena anak-anak betul-betul melihat apa situasi yang dia lihat gitu ya. Dia mengamati gitu. Misalnya dalam momen tertentu, kadang-kadang saya ikut ngaji Gus Baha, tapi kadang-kadang saya nonton atau mendengarkan lagu Blackpink gitu misalnya. Kemudian anak saya bilang bahwa kalau ayah pilih Blackpink atau Gus Baha gitu, karena dia melihat gitu ya. Jadi anak menafsir gitu. Ini orang tua ini kok kadang-kadang ngaji, kadang-kadang lihat K-pop gitu misalnya. Kemudian berbuat salah merupakan langkah yang sangat alami dan perlu dilakukan agar mendapat pemahaman yang besar. Karena kalau menurut Romangun juga anak-anak ini kan secara psikologis level pengalamannya berbeda-beda. Makanya kemudian dia harus mengalami. Anak yang di drill tidak belajar apa-apa ya. Dan ini juga jadi problem ya. Kadang-kadang di sekolah anak saya juga kelihatan sekali. Kalau mau drill tuh anak-anak pasti bisa lah gitu ya. Asal ibunya dan bapaknya rajin gitu. Misalnya menjelang ulangan ditanya A, B, C, D, E, F, G, diminta hafal. Itu pasti nilainya 100 gitu. Tapi ternyata anak-anak tidak belajar apa-apa gitu ya. Tidak ada pemaknaan di situ, tidak ada refleksi di situ gitu ya. Padahal ketika belajar merdeka, mereka juga harus belajar memaknai, mereka harus belajar berefleksi dan lain-lain. Kemudian anak belajar dengan dan lewat kerja nyata. Makanya ketika bicara ini konteks anak SD ya, tentu anak SD itu ya harus mengalami gitu ya. Dia harus tahu gitu misalnya, harus praktis. Secara praktikal mereka melakukan segala sesuatu gitu misalnya. Kalau pakai terminologinya Montessori gitu misalnya, itu kan yang mahal itu sekarang gitu, itu di TK-nya misalnya anak berkali-kali diminta untuk mengulangi tindakan yang sama selama berhari-hari bahkan berbulan-bulan gitu, misalnya belajar antri, kemudian belajar apa, belajar menata sendalnya biar rapi, kemudian belajar tidak bicara sebelum teman-temannya selesai bicara dan lain-lain gitu ya. Jadi itu harus belajar dengan nyata. Nah, problemnya pendidikan kita seringkali lebih banyak di ideal gitu ya. Kalau kita lihat misalnya banyak sekolah, bahkan di level sekolah dasar aja ya, kalau saya lihat anak saya sendiri gitu, waktu Zoom, waktu zaman COVID itu, kadang-kadang gurunya asik sendiri ngomong gitu ya. Beda mungkin dengan anak-anak di level perguruan tinggi gitu, atau di SMA yang bisa memilah. Jadi, dan konsep-konsep yang disampaikan belum tentu anak mengerti gitu ya. Kalian harus disiplin, kalian harus tepat waktu. Itu bukan konsep yang harus
diajarkan lewat pengetahuan, tapi itu lewat tindakan gitu ya. Disiplin itu apa sih praktiknya gitu ya. Dan pengembangan daya pikir anak itu tidak bisa dipaksakan. Jadi bisa bisa jadi berbeda-beda tahapan perkembangan anak, pemahamannya gitu ya. Jangan sampai anak-anak itu kayak ngerti gitu ya. Kalau dalam terminologi Islam ya sami'na wa atokna ya. Saya dengar dan saya patuh gitu ya. Padahal kalau dalam konteks pendidikan ada wa fikir-fikirna gitu. Jadi saya dengar, saya pikirkan, baru saya patuh atau tidak patuh gitu ya. Jadi jangan sampai hanya pemahaman semu. Makanya kemudian ya anak didorong untuk bereksplorasi, mencari dirinya sendiri, mengamati, memikirkan, mencoba mengkonstruksi jawabannya sendiri. Jadi jawabannya itu tidak di drill. Kamu harus jawab ini, nanti kamu akan bisa mengerjakan soal kalau kamu hafal jawabannya ini. Itu iya gitu ya. Tapi dalam situasi tertentu bagaimana mereka juga diajarkan untuk mengonstruksi ya. Tapi lagi-lagi dalam ruang pendidikan akhirnya yang paling tahu itu adalah si gurunya gitu ya. Nah, tapi tantangannya tentu berbeda ya. Karena kalau ketika berhadapan dengan sekolah negeri yang satu kelasnya ada 40 orang, nah bagaimana mengajak anak untuk bereksplorasi, mengamati, memikirkan. Karena untuk membuat anak tenang aja itu adalah tantangan tersendiri buat guru gitu ya. Nah, kemudian semakin diberi kesempatan untuk keliru, semakin diasah daya pikirnya, maka semakin cerdas anak tersebut kalau dalam pandangan Romangun. Makanya seorang guru atau orang tua itu harus ikhlas mengizinkan anaknya untuk menjawab keliru gitu ya. Karena dari situ dia akan menemukan jawabannya sendiri gitu ya. Ini kan sangat filosofis sebetulnya. Nah, sesuatu yang filosofis yang akhirnya secara praktikal mungkin buat beberapa kelompok atau buat beberapa guru seperti tidak masuk akal untuk dilakukan gitu. Tapi Romangun juga melakukan ini di lembaga yang dia rintis ya. Kemudian gairahkanlah gagasan ide-ide anak tumbuh bersemi sehingga semakin bagus kualitasnya. Ini sambungan dari yang tadi. Sorry. Nah, selanjutnya ini 3 tujuan SDKE Mangunan ya. Jadi ini bahwa Romo Mangun yang seperti yang saya sampaikan tadi tidak hanya menyampaikan ini di level ide ya, tapi juga di level praksis ya melalui SDKE Mangunan ini. Masih ada SDKE-nya sampai sekarang. Saya juga jujur ya, saya tidak bisa membandingkan apa yang ada di pikiran Romangun dengan apa yang ada di realitas SDKE saat ini gitu ya. Saya hanya bisa mengamati itu melalui bacaan-bacaan dan juga lewat Instagram dan media sosial SDKE Mangunan gitu. Jadi saya tidak tahu konteks konkret hari ini gitu ya. Sama halnya dengan ketika kita bicara Ki Hajar dan membandingkannya dengan Taman Siswa hari ini. Itu akan menjadi perbedaan karena jujur saya belum pernah melakukan riset di SDKE Mangunan gitu. Kalau ada Bapak Ibu di sini yang punya pengalaman atau mungkin bagian dari SDKE Mangunan bisa berbagi nanti di akhir diskusi mungkin. Nah, apa yang penting ya eksploratif, kreatif, integral yang tadi yang ini sebetulnya bagian dari manusia yang tiga sasaran tadi yang disampaikan oleh Romangun ya. Jadi ya penguasaan bahasa, kemampuan keinginan untuk membaca, kemudian untuk keluarga miskin itu harus dibangun percayaan diri. Nah, bicara kepercayaan diri memang menurut saya ini menjadi sangat penting ya. Kalau bicara Romangun juga itu bicara kepercayaan diri menjadi sangat penting karena dalam hal tertentu anak-anak yang berasal dari keluarga miskin itu seringkali tidak punya rasa percaya diri yang memadai. Ada yang punya kepercayaan diri memadai, tapi kebanyakan mereka punya keterbatasan. Jadi ada rasa minder, nggak mau ngomong, nggak mau bicara, bukan karena tidak mau, karena mereka bingung bagaimana caranya untuk mengungkapkan pendapat mereka. Karena kalau di kelas menengah itu kan atau keluarga yang lebih mampu mungkin kebiasaan berdiskusi itu dibangun di ruang keluarga ya. Makanya kalau pakai perspektifnya Bourdieu dan Passeron ya pendidikan itu bagian dari reproduksi. Ya diulang lagi gitu. Kenapa reproduksi? Karena masuk sekolah itu ya berdasarkan kapital-kapital yang dimiliki oleh mereka di masing-masing keluarga gitu dan komunitas gitu ya. Ya bayangkan misalnya kalau mereka berasal dari keluarga yang mampu, punya kesempatan untuk menonton tontonan yang baik gitu misalnya, dalam bahasa yang beragam, tidak hanya bahasa Indonesia, kemudian punya kesempatan untuk mengakses buku-buku yang baik, setiap saat ditanya oleh ibunya sudah makan belum, sedang apa yang kamu pelajari di sekolah, tentu secara kapital bahasa dan kepercayaan diri itu akan sangat berbeda dengan anak-anak yang berasal dari keluarga
keluarga miskin gitu ya, yang mungkin tidak pernah ditanya oleh ibunya apakah dia sudah makan gitu ya. Tapi ini bukan subjektif ya, tapi kenyataan yang sering kali terjadi seperti itu. Kemudian tidak terpaku pada apa yang sudah ada, berusaha menemukan jalan baru, ini kan yang kreatif dan yang integral, ada pemahaman terhadap situasi yang utuh, multidimensional, kompleksitas dan kerumitan, mengajak anak yang lebih eksploratif. Nah, di sini selalu Romo Mangun bicara soal bagaimana membaca buku bagus gitu ya. Buku bagus tentang apa? Pengalaman, petualangan, eksplorasi. Jadi anak-anak itu juga diberikan pengalaman dari kenyataan yang berbeda melalui bacaan-bacaan gitu. Makanya kalau kita kontekskan dengan misalnya ada beberapa buku yang sekarang gitu ya, yang misalnya kita harus membacakan buku kepada anak ya, read aloud itu ya. Itu kan sebetulnya kalau pakai bahasanya Romo Mangun ini ada waktu untuk membaca buku bagus. Membaca itu mungkin awalnya mereka tidak bisa membaca, tapi dibacakan gitu ya. Jadi dibacakan berbagai buku dan ingatan itu akan terkenang pada diri anak gitu ya. Sehingga mereka tahu, mereka punya imajinasi, ada kompleksitas gitu ya. Belakangan misalnya di Instagram misalnya ada beberapa ajakan dari beberapa tokoh untuk membaca buku sastra gitu ya. Karena dengan membaca buku sastra mereka akan punya kekayaan. Nanti Mas Alfian mungkin ya anak sastra di sini, anak bahasa Indonesia ya. Mereka tahu ada situasi, ada kebenaran yang berbeda, ada ruang sosial budaya yang berbeda yang bisa mereka pelajari secara gratis lewat buku ya. Tapi nggak gratis ya karena bukunya mahal ya. Kemudian anak-anak dididik berani dan nakal, sama mereka yang berasal dari keluarga miskin. Jadi kenapa mereka harus berani ya karena mereka itu harus bergelut 3 kali lipat dibanding atau 10 kali lipat dibanding keluarga yang mampu gitu ya. Untuk keluarga mampu, transisi dari SD ke SMA, SD ke SMP mungkin gampang gitu ya karena biayanya ada gitu. Untuk keluarga yang tidak mampu, meskipun pemerintah sudah menjamin 9 tahun, seringkali mereka harus putus sekolah. Saya punya cerita dari istri saya sendiri misalnya terkait anak didiknya yang harus harus tidak masuk selama beberapa minggu karena dia tidak punya ongkos gitu ya. Jadi mereka itu punya problem yang sangat besar meskipun kata orang kan sekolah gratis gitu ya. Tapi buat dia ketika dia tidak punya ongkos dan lain-lain itu punya keterbatasan-keterbatasan. Dia harus menahan lapar ketika sekolah gitu ya. Di saat teman-teman yang lain mungkin dibekali oleh orang tuanya ataupun jajan gitu misalnya. Itu juga jadi keterbatasan. Jadi mereka harus punya mentalitas yang lebih tinggi gitu ya. Mungkin kalau kata Pak Bambang Pacul harus jadi Korea gitu ya. Jadi harus punya keteguhan gitu ya. Nah, kemudian prinsip-prinsip lainnya, sekolah dasar bukan hanya sekolah menengah dan tinggi. Sekolah dasar itu bukan sekolah menengah dan tinggi. Jadi kemampuan rasional anak itu belum bersemi, sehingga nalarnya itu belum belum secara optimal hadir gitu ya. Makanya ketika bicara sekolah dasar, maka guru itu harus mendampingi mereka dengan lebih intens gitu ya. Jadi dimekarkan bakatnya, keheranan-keheranan yang mereka bawa dari zaman kecil itu tetap di, disemaikan gitu ya, kekaguman, keinginan bertanya. Karena tanpa sadar seringkali kita orang dewasa itu yang mematikan bakat heran anak-anak gitu ya, kekaguman mereka, keinginan mereka bertanya, diem misalnya, jangan banyak tanya dan lain-lain itu misalnya. Kemudian guru juga punya kesempatan dan waktu untuk mengolah diri anak-anak ya. Jadi ketika anak-anak melihat sesuatu, mengalami sesuatu, jadi mereka diminta untuk memahami dari diri mereka sendiri. Jadi jangan diajarkan terus-menerus. Jadi jangan disuapin terus-menerus. Makanya kemudian apa yang harus dikuatkan? Ya daya kognitif terkait apa? Ya nalar, logika. Ini terkait dengan rational intelligence ya. Jadi dididik rasionalnya juga. Kemudian tapi juga terkait apa? Cita rasa dan kemampuan efektifnya, intuisinya. Ini yang terkait dengan emotional intelligence dan yang terkait dengan emotional intelligence ini kan eh, laris juga di era 90-an sampai sekarang ya. Daniel Goleman itu ya. Kalau kita lihat banyak orang yang near empati, kemudian kalau dalam Daniel Goleman misalnya banyak memberi contoh tentang konteks Amerika ya, abusing power, bullying, kemudian penembakan bahkan itu karena ya emotional intelligence ini bermasalah dan Romo Mangun juga bercerita tentang ini. Jadi ya kaitan-kaitan yang terkait dengan emotional intelligence juga perlu dimekarkan oleh orang tua ataupun guru di sekolah gitu ya. Kemudian juga kemampuan berkomunikasi, bergaul, bekerja sama, disiplin dan teratur itu juga harus diinternalisasikan melalui ruang pendidikan.
Dan yang satu lagi ya terkait dengan kesehatan jiwa dan raga ya. Kalau anak-anak sekarang kita kenal istilah depresi, mental health, kemudian meskipun itu mungkin ada juga beberapa orang yang mental health-nya self-diagnose ya, jadi dia nggak pergi ke psikiater, psikolog, tapi dia melihat Google, oh, kayaknya saya mental health nih gitu ya, padahal mungkin baru dimarahin oleh bapaknya gitu atau ibunya, padahal ibunya ngajarin yang bener gitu. Nah, tapi saya melihat bahwa mengapa ini masih relevan, karena Romo Mangun bilang kesehatan jiwa dan raga itu menjadi sangat penting gitu ya. Ini terkait dengan situasi yang ada di dalam jiwa gitu ya. Bagaimana punya kekuatan hati untuk menolong, termasuk dalam konteks iman ya. Bagaimanapun Romo Mangun adalah teolog seperti itu. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi ini nih ada satu gambar yang dibuat oleh Rawamangun. Jadi ada identitas orientasi diri dan juga ada pengolahan alam ya. Jadi identitas dan orientasi diri itu terkait dengan cita rasa, imajinasi, kualitas diri. Nah, ini di otak kanan sebetulnya ya, imajinasi, intuisi, bahasa, audiovisual, musik, sosial dan sejarah dan lain-lain. Kemudian juga ada yang terkait dengan apa ya, pengolahan alam ya, logika, analisa, sintesa, kuantitas. Jadi ini matematika, sains, eksakta gitu ya, logika, analitas, dialektis, sintesis, matematis dan lain-lain gitu ya. Ya anti terhadap tahayul dan tebakan dan lain-lain. Jadi manusia itu multidimensional itu di situ gitu. Jadi ada aspek-aspek yang sebelah kanan dan aspek-aspek yang sebelah kiri. Kemudian juga bagaimana pandangan religiositas dan Pancasila itu juga saling inheren ya, saling berkaitan gitu ya. Kemudian ya itu juga melingkupi ya raga yang sehat gitu ya. Jadi jiwa raganya harus sehat gitu ya. Manusia Indonesia yang dibayangkan oleh Romangun dan diempiriskan melalui pendekatan pendidikan yang dilakukan di SDKE itu ya. Selanjutnya ini juga ketika bicara sosok manusia ya, manusia juga karena dia punya kekuatan gitu ya dan punya intensitas dengan alam, maka mereka harus ada sisi guna, yaitu memanfaatkan berbagai hal yang memang menguntungkan manusia gitu ya, diolah gitu ya, di dalam tanda kutip dieksplor alamnya untuk kepentingan manusia, tapi juga dalam situasi-situasi tertentu mereka juga harus punya orientasi gitu ya, jadi alamnya tidak rusak. Nah, ketika bicara IPA ya berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuan, ada citra terkait dengan sesuatu yang luhur, makanya manusia menciptakan bahasa, bisa berpuisi, kemudian bisa punya kelembutan, bisa punya kebudayaan yang agung gitu ya. Kemudian dalam konteks tersebut, pengetahuan dan penghayatan ini membuat siswa semakin menjadi manusia gitu ya. Apa kalau kalau kita berhadapan dengan situasi kontekstual, misalnya manusia sekarang berhadapan dengan kecanggihan mesin ya, AI gitu. Apa bedanya ya? Ya bedanya karena kita manusia aja gitu. Sementara yang lain adalah mesin gitu ya. Nah, ini ada penghayatan meskipun ada banyak tantangannya. Sebentar saya harus charger laptopnya dulu ya. Agak lowbat. Oke, silakan Kak Anggi. Untuk teman-teman lain yang ada di ruangan Zoom, nanti mulai bisa ya sebentar lagi misalnya ya untuk bertanya. Jadi silakan juga disusun pertanyaan-pertanyaannya untuk sesi kali ini. Nanti teman-teman bisa mulai ngelis di ini ya, di ruangan atau nanti bisa juga langsung nanya aja gitu. Oke, sudah Kak Anggi? Oke, saya lanjut ya. Nah, ini eh, makanya ada identitas dan orientasi diri. Jadi ketika bicara diri itu berarti kan si anak itu tahu siapa dirinya gitu. Oh, saya ini bagian dari Indonesia, saya beragama tertentu mungkin, kemudian saya berasal dari suku A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Itu kan pengetahuan tentang identitas diri, orientasi dirinya seperti apa. Oh, saya hidup di ruang multikultural. Indonesia itu bukan hanya Islam, tapi ada ratusan etnis, ada berbagai agama, kemudian ada adat istiadat yang berbeda, itu kan orientasi diri. Nah, ini juga pengolahan batin ini kan ada di ajarannya Ki Hajar gitu. Sayangnya, ajaran-ajaran seperti ini seringkali luput dalam pendidikan modern sekarang gitu ya. Kita nggak bicara diri, tapi kita bicara yang ada di luar diri terus gitu ya. Jadi itu yang membuat mungkin kita kehilangan orientasi sepertinya.
Nah, selanjutnya ideal dan kenyataan. Menurut Romangun, guru adalah bapak, ibu, abang, kakak, sahabat. Jadi siapapun bisa jadi guru gitu ya. Semua orang bisa jadi guru. Tapi kemudian dalam praktiknya sosok guru itu cenderung jadi komandan, birokrat, pawang, instruktur gitu. Jadi guru yang bagus mungkin guru yang ditakuti gitu misalnya, yang bisa memegang kendali gitu misalnya. Kemudian ya menurut Romangun ya semestinya murid itu adalah anak juga gitu. Ya ya anak-anak kita gitu. Tapi dalam konteks kenyataannya negara ataupun kondisi situasi saat ini ya kita melihat sosok-sosok manusia-manusia yang masih mungil-mungil kecil-kecil ini adalah calon sumber daya manusia ya, calon tenaga kerja di masa depan gitu ya. Kita bicara Indonesia emas itu kan bicara SDM. Kalau bicara politik, kemarin misalnya anak muda oleh partai politik dibidik sebagai semata untuk elektoral kepentingan elektoral semata misalnya, karena besar sekali gitu ya. Sehingga kampanye-kampanye politik di periode lalu misalnya di 2020 2023 lalu itu kan kampanye politik yang menyasar anak muda. Oh, suka yang joget-joget misalnya, ya kampanyenya masuk di ruang-ruang seperti itu gitu ya. Kemudian semestinya pendidikan itu ya ada dialog, pemahaman, cara belajar siswa aktif ya CBSA itu. Mungkin untuk generasi sekarang agak kurang ngeh dengan CBSA. Kemudian bersuasana kekeluargaan gitu ya. Karena ya kita bagian dari keluarga besar keindonesiaan gitu misalnya. Tapi yang terjadi ya pendidikan itu hafalan, penataran, indoktrinasi. Tapi yang teman-teman harus pahami bahwa ini bukan konteks pendidikan sekarang ya, ini konteks pendidikan di masa lalu, di 30 tahun analisanya Romo Mangun ya, 60 sampai 90. Tapi kita masih bisa melihat bahwa sisa-sisa hafalan, penataran, indoktrinasi itu juga masih tersisa di ruang pembelajaran atau pendidikan kita. Kemudian solidaritas antar murid, antara yang lambat dan yang cerdas. Nah, ini seringkali sulit dilakukan karena yang terjadi adalah kompetisi. Apalagi kita didorong oleh lembaga-lembaga internasional yang selalu bilang bahwa kompetisi itu adalah hal yang paling penting. Jadi kemudian juga secara akademik orang mencari kejuaraan ya. Banyak anak-anak dari kecil di drill untuk memenangkan kejuaraan. Mungkin tidak salah gitu ya. Tapi itu kan kompetisi ini bukan milik semua orang gitu. Untuk orang-orang tertentu mungkin ada jiwa kompetitif yang baik yang kemudian bagus untuk dirinya gitu. Tapi sebagai bagian dari pendidikan yang massal itu jadi persoalan gitu ya. Dan buat orang-orang yang kompetitif pun mungkin bisa jadi persoalan karena mereka misalnya tidak bisa menerima kenyataan kalau mereka misalnya kurangan gitu ya, butuh bantuan orang gitu ya, bahwa dalam kehidupan yang sejati dia punya punya banyak kelemahan dan memerlukan pertolongan gitu ya. Jadi lagi-lagi itu menjadikan mereka tidak hidup di ruang kultural gitu ya. Nah, ini ada quote juga dari Romangun. Sekali lagi kami tekankan bahwa murid SD itu bahwa murid SD yang miskin itu tidak ada gunanya untuk mencari ranking dan menjadi juara dalam prestasi belajar, baik dari pihak yang resmi atau semuanya, tapi mencari berbekal modal jasmani rohani, mental kecerdasan dan lain-lain. Meskipun mungkin yang sekarang agak agak berat juga gitu ya. Justru anak-anak dari keluarga miskin tidak bakal muncul dan diakui oleh orang-orang, termasuk oleh sekolahnya atau orang-orang yang ada di ruang pendidikan, dinas pendidikan, kalau dia tidak berprestasi. Kalau dia berprestasi, muncul, itu mudahlah hidupnya dia gitu. Kalau dia jadi orang yang biasa-biasa aja, average gitu, rata-rata, anak-anak miskin ini seringkali bahkan akhirnya ditinggalkan gitu. Nah, itu padahal dalam pendidikan tidak boleh seperti itu gitu. Yang terjadi dalam pendidikan kan kita glorifikasi anak miskin yang berprestasi, termasuk di media sosial ya. Termasuk pemerintah juga melakukan itu gitu. Ketika ada anak tukang beca masuk Harvard, pemerintah langsung klaim bahwa itu adalah keberhasilan pendidikan. Padahal bukan pemerintah yang berhasil mungkin. Secara personal si anak ini menempa dirinya sehingga dia jadi berhasil gitu. Karena kita tahu bahwa meritokrasi atau situasi di mana orang-orang yang berprestasi kemudian mendapatkan perhatian yang utama dari negara itu seringkali tidak terjadi di kita ya. Di kita kan yang terjadi kita punya orang dalam atau enggak gitu ya. Dan itu sangat gampang kita lihat contohnya. Nah, itu
kemudian di salah satu bagian juga Romangun menunjukkan tahap-tahap belajar mengajar jenjang prasekolah dan pendidikan dalam mata pelajaran bahasa. Kalau kita lihat di usia 5 tahun anak-anak itu menurut Romangun harusnya bermain gitu ya. 6 tahun sudah mulai mendengar, sudah mulai membaca secara senang tapi ya, jangan membaca dipaksa gitu sampai nangis belajar baca gitu dan paham gitu ya. Kemudian 7 tahun juga masih mendengar, mengeja, mulai mengeja. Sekarang ada yang bilang mengeja itu tidak boleh gitu ya. Eh, Bahkan kalau karena kita ikut yang bahasa Inggris, sebenarnya Phoenix Song gitu ya, jadi di blur gitu eh, bacaan itu gitu. Tapi menurut saya ya, secara cara itu apapun yang itu bisa dilakukan asal kita yakin aja gitu ya. Karena saya juga bukan ahli neuroscience gitu ya. Kemudian di 8-9 ya bercerita ya, membaca, senang paham juga. Kemudian 10-11 tahun itu mulai ngajak anak untuk diskusi, mungkin dia bercerita atau berpidato, mempresentasikan tulisan fakta dan cerita ya, dan mulai masuk bahasa Inggris gitu ya. Ini kalau dalam bahasanya Romangun di usia 9, berarti di sekitar kelas 4 ya. Saya waktu SD di tahun 90-an itu juga belajar bahasa Inggris itu mulai mulai di kelas 4 gitu. Kalau sekarang saya nggak tahu gimana konteksnya. Mungkin kalau di sekolah nggak diajari, orang tua yang punya kapital ekonomi lebih ya mengkursuskan anaknya yang mahal-mahal gitu ya. Dari yang mahal sampai yang biasa aja gitu. Kemudian ini 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun sudah diajak mulai berdiskusi, bersidang secara organisasi, membaca dan paham, mempresentasikan secara sistematis uraian esai fiksi dan ada bahasa Inggris. Nah, saya lihat ini kan sebetulnya sesuatu yang sangat substantif dalam ruang pendidikan dan bisa dilakukan oleh kita gitu. Guru di berbagai level pendidikan, keluarga baik di sekolah-sekolah yang punya keterbatasan input ya, anak-anak yang dari lower ekonomi gitu ataupun yang high ekonomi gitu. Tapi yang terjadi kan kayak berdiskusi, membaca paham, membuat esai, fiksi, presentasi ini justru ini di sekolah-sekolah yang menengah atas ya swasta ataupun sekolah-sekolah apa sekolah-sekolah favorit gitu ya. Ketika saya mengajar dulu, kebetulan saya ngajar di salah satu sekolah di wilayah Jaksel, anak-anak itu udah biasa sekali ya berdiskusi, presentasi, kemudian bahkan membaca ya. Ada anak SMA sudah baca Pramudia Anantatur. Saya tanya, kenapa kamu sudah baca Pramudia Anantatur? Karena bapak saya baca dan di perpustakaan bapak saya ada koleksi itu gitu. Dan saya sering diajak ngobrol. Ini kan sesuatu yang agak sulit ditemukan di sekolah-sekolah lain gitu ya, ataupun di keluarga yang berasal dari keluarga ekonomi yang sangat terbatas. Kemudian ini quote saja gitu ya, semakin sederhana meyakinkan anak, ilmu pengetahuan itu bukan perkara yang maha sulit untuk para cerdik pandai saja, melainkan mudah terjangkau oleh sembarang anak. Jadi bahwa ilmu pengetahuan itu setiap ilmu pengetahuan itu ada di segala barang yang kita jumpai gitu ya. Jadi makanya menurut Romangun adalah masyarakat itu adalah pendidik. Ruang masyarakat itu adalah ruang pendidikan gitu, bukan hanya sekolah. Setiap orang adalah guru sama kayak halnya dengan Ki Hajar ya. Jadi anak itu bisa belajar dari semua realita yang dia hadapi gitu ya. Nah, proses pembelajaran anak menurut Romangun ya anak harus ekspresif, cerigis. Cerigis itu apa ya? Ada yang tahu ini orang. Saya sampai nanya ke teman saya gitu ya, Trigis itu tadi mana ya? Saya jadi lupa. Apa Trigis coba? Ada yang orang Jawa Tengah, nanti deh ya. Cerigis takon warna-warna gitu ya. Kemudian bertanya, menyelidiki, kemudian pengaruh keluarga dan lingkungan itu sangat penting gitu ya. Sebetulnya kalau pakai konsep sosiologi, ketika bicara pengaruh keluarga dan lingkungan, ini yang sering disampaikan Bourdieu dan Paseron ya, reproduksi kultural itu ya. Jadi dari keluarga itulah kapital keluarga itu dibangun gitu ya. Kapital keluarga itu dibangun dan yang sering kali kita lupakan kapital keluarga itu sangat berbeda. Nah, problemnya ruang pendidikan kita itu investasi terbesar itu bukan di negara tapi di keluarga dan menjadikan pendidikan itu personal problem bukan public issues. Jadi kalau ada anak yang kesulitan, yaitu personal problem Anda gitu, bukan public issues. Padahal semua anak mungkin kesulitan gitu ya. Nah, ketika semua anak kesulitan dan itu dijadikan personal problem, maka itu diserahkan ke keluarga gitu ya. Jadi ketika
anak-anak dari keluarga ekonomi mampu bisa kursus bermacam-macam ya, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, kursus piano, kursus macam-macam gitu ya. Keluarga yang tidak punya kapital, meskipun mereka bermasalah dalam pembelajarannya, tetap hanya mengandalkan gurunya gitu ya. Bayangkan kalau gurunya juga bermasalah, bagaimana nasib anak-anak itu gitu ya. Nah, kemudian apa yang baik dan buruk itu juga sangat bergantung pada apa yang diberikan oleh guru dan mata pelajaran apa yang disampaikan. Sayangnya, kita juga tahu ya dalam konteks masyarakat kapitalistik saat ini, apa yang baik dan buruk untuk anak itu banyak yang berkepentingan. Siapa yang berkepentingan? Ya dunia industri, politik, bisnis, bahkan sampai adat gitu ya. Jadi konstruksi manusia itu ya sangat bergantung eh, konstruksi manusia Indonesia kemudian sangat bergantung dengan dunia bisnis ya. Kalau dulu ada terminologi link and match ya, sekarang juga sama gitu. Apa sih sebetulnya ya manusia yang bisa masuk ke pekerjaan gitu ya, misalnya ya harus disiplin, harus cakap dan lain-lain. Dan sekolah kemudian berubah jadi lembaga pemroduksi hal tersebut gitu. Jadi anak tidak belajar merdeka, menjadi dirinya sesuai usianya dan lain-lain kayak gitu. Nah, makanya juga seorang guru itu harus betul-betul mengenal sifat anak menurut Romo Mangun ya. Sifatnya, bakatnya, kondisi ekonominya gitu. Jadi tidak gebiah uyah ketika melakukan proses pendidikan. Nah, melarang sesuatu itu jangan banyak kata-kata, juga intinya tidak. Jadi semakin banyak omong itu semakin tidak berwibawa menurut Romangun. Karena menurut Romangun yang penting bagi anak adalah si anak itu ketika melakukan sesuatu tahu akibatnya gitu. Kalau kalau pakai terminologi sebab akibat, kalau kamu melakukan A, maka kamu mendapatkan B. Kalau kamu melakukan perbuatan yang buruk, maka situasi tidak enak, tidak menyenangkan itu juga pasti terasa di kamu gitu. Ini istilahnya Romangun ingin membangun bahwa segala sesuatu itu harus ada konsekuensi. Jadi makanya eh, apa ya kebiasaan kita berkata-kata terlalu banyak di ruang pendidikan itu juga tidak baik gitu ya. Pendisiplinan dengan kata-kata, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu juga jadi persoalan, terutama untuk anak-anak SD gitu karena yang mereka butuhkan bukan itu, tapi bagaimana seorang guru itu menyontohkan, digugu dan ditiru. Nah ini saya oke ini udah mau terakhir. Jadi pendekatannya menurut Rawamangun, pendekatan pedagogik dan didaktiknya seringkali anak miskin ini berdampingan dengan kriminal dan pelacuran. Saya kalau dapat cerita dengan dari istri saya yang sempat mengajar di salah satu sekolah yang anak-anaknya tuh tawuran, ada tindakan kekerasan, bullying, kekerasan seksual, pemalakan, setiap hari itu mereka hadapi gitu ya. Mereka takut membawa kendaraan, misalnya karena mereka jauh, mereka bawa sepeda ya karena mereka tidak punya ongkos, tapi takut bawa sepedanya ke sekolah karena bisa dikempesin, dirusak dan lain-lain gitu ya. Jadi saya melihat bahwa memang anak-anak miskin ini sangat berdampingan dengan situasi yang buruk ya, kriminalitas. Saya pernah dapat cerita dari saudara sepupu saya yang mengajar di dekat salah satu wilayah yang ada wilayah prostitusi, meskipun itu bukan prostitusi yang resmi ya. Jadi ketika pandemi dia datang ke lokasi tinggal anaknya, ternyata lokasi tinggalnya adalah di lokasi ajeb-ajeb yang kelas menengah bawah gitu ya. Ternyata ibunya adalah pekerja prostitusi gitu ya. Ini kan kalau gurunya nggak tahu, maka anak ini akan selalu dalam posisi yang inferior ya, karena disalahkan terus gitu. Nah, mereka anak-anak keluarga miskin menurut Romangun ini biasa dirundung kesedihan, punya rasa takut, minder, kurang harga diri. Akhirnya mereka mencari dunianya sendiri gitu ya, atau terjebak pada situasi-situasi yang rumit gitu ya. Dan menurut orang tidak bisa diselamatkan. Dan kadang-kadang guru memberikan vonis itu gitu ya, anak ini nakal dan lain-lain. Kemudian makanya dalam konteks tersebut pendidikan untuk anak miskin menurut Romangun itu harus membangun berpikir yang tidak linear ya, tapi lateral. Jadi menyimpang, punya pikiran yang alternatif, punya banyak cara yang tadi bilang ya berani dalam tanda kutip nakal gitu ya. Dan dalam konteks tersebut pendidikan yang diperlukan itu adalah pendidikan yang merdeka dan bertanggung jawab. Mungkin karena Romo Mangun juga dididik dalam konteks tradisi Katolik yang kuat dan pendidikan Katolik itu dalam beberapa hal kan ada konteks bebas bertanggung jawab gitu ya. Bebas itu dalam arti merdeka, tapi mereka bertanggung jawab.
dalam konteks ini adalah mereka boleh melakukan berbagai tindakan, tapi mereka tahu konsekuensinya gitu ya. Kalau di beberapa sekolah yang ada di bawah naungan Syarikat Jesuit yang saya tahu, saya pernah riset dulu di Gonzaga, itu ada anak-anak yang diberikan dalam tanda kutip kebebasan untuk menggondrongkan rambutnya ketika mereka bisa bertanggung jawab terhadap akademik mereka gitu misalnya. Dulu zamannya masih KKM ya. Kalau nilainya 85 waktu saya riset tahun 2014 itu, mereka boleh gondrong gitu ya. Ya mereka diberikan kemerdekaan, tapi mereka juga harus bertanggung jawab. Mereka harus tetap menginternalisasi nilai-nilai yang 3C itu ya, compassion, kemudian saya lupa jadinya itu. Jadi mereka harus bisa apa menghormati orang lain gitu ya, kemudian punya apa keberanian dan lain-lain gitu ya. Kemudian mengalahkan rasa takut, malu, minder, nerima secara negatif, mengembangkan sikap positif yang ada seperti keuletan, tahan menderita, tekad untuk bergulat dan saling menolong gitu ya. Kalau dalam bahasa sosiologisnya mungkin survival strategy ya. Jadi orang-orang ini ya harus punya survival strategi yang sangat lebih dahsyat ya dibandingkan orang-orang kaya ya. Depannya lebih berat, maka mereka harus lebih ulet, tahan menderita, dan ruang pendidikan itu harus bukan menyadarkan mereka ya, tapi harus membantu mereka untuk bisa memiliki etos seperti itu gitu. Nah, kemudian di satu sisi juga horizon pikirannya menjadi lebih luas, ada jiwa eksploratif, ini sebenarnya pengulangan-pengulangan dari paparan sebelumnya ya, menjadi manusia yang berpikir multidimensional, jadi tidak cepat ya, tidak tidak cepat itu tidak cepat itu eh, tidak merasa benar sendiri gitu ya, bahwa dalam kehidupan itu ada situasi yang kompleks gitu ya, jadi bukan hitam putih gitu ya, ada banyak pilihan alternatif, menjadi manusia yang Okay, merdeka thank you. ya. Kemudian berani menghadapi suatu persoalan, kemudian bahwa belajar itu harus diwarnai oleh dialog, toleransi, dan hati nurani. Nah, ini kita juga sulit ya, Mas. Belajar itu harus berdasarkan pada kekaryaan. Jadi bukan berarti mereka tidak bisa melakukan kerja. Itu. Kemudian mereka juga harus berlomba-lomba dalam meraih kualitas dan punya jiwa solidaritas yang baik. Gitu ya. Selanjutnya, Tak ada Zoom intinya guru Nanti cuma nonton wapluh tau. membangun. Oke, kepada Mas Syawal dan Pak Satriawan Salim minta tolong untuk di-mute dulu ya, karena saya nggak ada kendali untuk mute-nya, bukan host. Oke, baik dilanjutkan sedikit lagi Kak Anggi. Nah, intinya apa ya? Guru harus saling kerjasama, saling mengisi, saling menolong gitu. Ini kan terminologi yang kadang-kadang kita anggap usang gitu ya. Padahal ini menjadi sangat penting gitu. Jangan sampai guru tuh eh, menjadi sosok-sosok individualis gitu ya, yang tidak mau saling membantu dan lain-lain gitu ya. Ini tantangannya. Dan ini yang terakhir ada puisi dari Joko Pinurbo. Teman-teman bisa cari sendiri ya di internet, ada di bukunya Joko Pinurbo juga ada. Ini tentang YB Mangunwijaya, YBM ya. Jadi ketika Romo Mangun meninggal di tahun 99, beliau Joko Pinurbo membuat puisi gitu ya. Ya, puisi yang terkait dengan kecintaan Romo Mangun terhadap anak-anak dan kemudian kecintaan dia terhadap orang-orang yang marginal. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Anggi, terima kasih untuk penuturannya gitu ya. Tadi juga udah ada beberapa hal gitu yang menjadi catatan saya pribadi. Tapi sebelum saya sendiri yang bertanya, mungkin dari teman-teman dulu di sini ada yang kiranya mau bertanya nggak teman-teman? Teman-teman di sini ada yang mau bertanya? Di sini ada Boleh izin satu. Oh, Kak Satriawan Salim ya? Kak Satriawan Salim. Ya. Oke, silakan Kak. Ya, mohon izin. Makasih, Kang Anggi. Ya, ini menarik ya, membaca Romo gitu ya. Kalau kita makin kontekstualisasikan dengan yang sekarang kan ini sudah menjadi jargon ya, Anggi ya, Kang Anggi ya. Jadi jargon di dalam kebijakan Kemdikbudristek mulai eranya Nadiem ya. Ya, awal dulu tahun 2019-2020 bahkan istilah atau jargon
apa namanya merdeka belajar itu pernah menjadi barang ya tanda kutip ya yang dijadikan sebagai hak merek dagangnya salah satu sekolah swasta ya. Kang Anggi mungkin tahu ya. Nah, saya termasuk yang pertama mengkritik itu di tahun 2019-2020 ya. Bahkan kami membawa ke apa namanya menyampaikan ke Presiden, Menteri Pendidikan dan seterusnya gitu. Singkat cerita, 2 tahun kemudian barulah sekolah swasta tadi PT Sekolah Cikal apa namanya menghibahkan kepada Kemdikbudristek hak merek dagang tersebut ya. Nah, pertanyaan pertama, Kang Anggi, ketika ini sudah menjadi berbagai idiom atau berbagai istilah yang sebenarnya secara otentik diproduksi oleh Ki Hajar Dewantara atau oleh para pedagog kita gitu ya, bahkan secara internasional pun dikenal misalnya gitu istilah-istilah itu dan kemudian dikapitalisasi atau dimonetisasi, ini menurut Kang Anggi gejala apa gitu ya? Karena sependek pengetahuan saya kayaknya baru sekarang gitu ya berbagai idiom di dalam pendidikan itu kemudian dikapitalisasi atau dimonetisasi gitu ya oleh perusahaan gitu. Yang tentu konsekuensinya ketika kita menggunakan istilah-istilah tersebut, termasuk negara gitu ya, negara harus membayar apa namanya royalti atau apapun namanya kepada apa namanya korporasi tersebut gitu. Ini gejala apa nih, Kang Anggi gitu ya? Nah itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah saya teringat diskusi kita ya dengan misalnya dengan Pak Jimmy dan kawan-kawan bahwa meritokrasi atau merit system itu adalah sebuah ilusi gitu ya. Nah ini menarik nih. Nah karena berbicara tentang bagaimana anak-anak yang miskin ya mendapatkan pendidikan gitu dengan anak-anak yang dari kelas ekonomi mampu gitu kaya mendapatkan pendidikan. Mereka mendapatkan privilege gitu ya yang kedua gitu sehingga tentu wajar mereka bisa kuliah di UI di Harvard dan seterusnya. Nah untuk mempercepat atau untuk membuat lompatan agar anak-anak miskin itu bisa juga berkuliah mendapatkan kualitas pendidikan yang berkualitas pendidikan dasar menengah sampai perguruan tinggi maka pemerintah mengintervensikan melalui misalnya ada BOS gitu ya, ada beasiswa gitu ya, dan seterusnya. Bahkan perusahaan pun ikut di sana gitu. Nah, pertanyaan saya adalah Kang Anggi, apakah intervensi negara tersebut ya itu sebenarnya bentuk ketidakmampuan negara sebenarnya dalam memberikan akses pendidikan yang adil dan berkualitas kepada seluruh warga negaranya gitu. Nah, tapi di sisi lain apakah apakah itu jargon ya atau program atau wacana pendidikan gratis mulai dari pendidikan dasar menengah sampai perguruan tinggi itu juga sebuah delusi gitu Kang Anggi. Kalau mengaca kepada apa namanya Eropa Utara gitu ya Skandinavia yang pendidikannya jauh di atas kita, baik dari segi akses maupun kualitas gitu, ya mereka pajaknya sangat tinggi gitu ya. Nah di kita ini kan pilihannya semuanya serba terbatas Kang Anggi ya, serba terbatas. Kalau mau pendidikan adil berkualitas gitu ya merata tadi, tidak ada satupun anak yang tertinggal pendidikannya gitu. Nah konsekuensinya misalnya pajaknya harus naik. Nah tentu ini pilihan yang sangat berat ya gitu. Atau di sisi lain ya sudah kayak gini aja gitu. Disparitas anak yang miskin dengan anak yang kaya ya makin melebar gitu kan ya. Aksesnya tetap sulit bagi anak-anak yang miskin untuk bersekolah ya kan. Makanya kita tahu Anggi punya data yang sangat melimpah gitu. Kalau berbicara angkatan kerja kita itu umumnya adalah dari lulusan SD kan begitu. Makin tinggi jenjang pendidikan, makin sedikit ya makin kecil kesempatan anak-anak Indonesia untuk mendapatkannya ya kan makin tinggi jenjang pendidikannya. Nah jadi ini serba apa ya Kang Anggi ya bukan serba susah ya tapi dilematis gitu ya. Nah ini mau dibuka seluruhnya
gratis gitu misalnya, tapi ada konsekuensi penganggaran misalnya. Atau jangan-jangan menurut Anggi dari aspek penganggaran bisa aja kok gitu kan dengan anggaran 20% mandatory budgeting dari APBN kita kira-kira 612 triliun kalau sekarang itu bisa kok membuat pendidikan itu gratis sampai SMA, SMK gitu. Atau bagaimana gitu. Nah, mangga Anggi dua itu. Makasih. Oke, langsung saya jawab aja atau gimana, Mbak Nisa? Iya, langsung jawab saja Kak Anggi, silakan. Oke, ini pertanyaannya susah-susah sebetulnya ya, tapi Kang Iwan sebetulnya tahu jawabannya juga. Kalau kita bicara pendidikan, sebelum saya mau share paparan, saya pernah paparan tentang karena saya sekarang di Kelris Pemuda ya, saya punya data terkait dengan sebentar ya, saya sambil cari ya, eh, apa eh, biar kita bisa melihat secara lebih terpercaya gitu. Sambil saya cari, mungkin saya sambil jawab juga ya. Jadi kalau kita bicara yang pertama ya terkait dengan merek dagang ya, fenomena yang terjadi sekarang itu memang nampaknya kita punya situasi di mana orang merasa bahwa apapun yang dia ciptakan itu harus mendatangkan keuntungan ya. Meskipun mungkin dalam situasi tertentu keuntungan itu kan seringkali diklaim bahwa nggak ada keuntungan kok dengan mempatenkan Merdeka Belajar itu gitu ya. Tapi eh, tapi kita tahu bahwa efek dari itu adalah ada publisitas yang jadi lebih besar gitu ya buat kelompok-kelompok tertentu ya Kang Iwan ketika bicara apa itu Merdeka Belajar itu gitu. Nah, itu tentu jadi sesuatu yang berbahaya dalam konteks kebijakan pendidikan kita juga hari ini gitu. Karena kita tahu ya bahwa pendidikan yang memerdekakan, kemudian kalau istilah Romo Mangun sekolah merdeka, kemudian juga banyak pedagog-pedagog kita yang juga menyampaikan istilah-istilah lain yang sebetulnya saling beririsan. Itu adalah istilah-istilah yang sudah disampaikan dari zaman baheula gitu ya. Nah, tapi ya yang jadi persoalan kemudian itu kemudian juga eh, diklaim itu yang jadi masalah menurut saya. Jadi kalau menurut saya itu tentu jadi persoalan yang perlu kita hati-hati ya. Kang Iwan kan bersuara paling awal kalau seingat saya ketika merek Merdeka Belajar itu kemudian dipatenkan menjadi merek dagang dan kemudian eh, paten itu diserahkan ke pemerintah gitu ya bahwa itu bisa dipakai gitu ya. Nah, itu kalau menurut saya itu persoalan dan kita juga tahu bahwa klaim-klaim seperti itu adalah klaim yang tidak perlu sebetulnya gitu ya. Kalau kita bicara upaya mencerdaskan anak bangsa, tentu kapitalisasi yang mendatangkan keuntungan untuk diri sendiri atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat itu sendiri itu tentu perlu kita hindarkan gitu ya. Nah, yang selanjutnya saya nggak mau jawab terlalu panjang ya Kang, yang seperti itu. Nah, yang kedua ketika bicara meritokrasi ya. Jadi saya mau sambil tampilkan PPT yang lain ya kalau mudah-mudahan ini jadi lebih jelas gitu ya. Jadi ini kalau teman-teman lihat di sini eh, data kita, potret pendidikan kita itu dari tahun ke tahun dari saya ambil beberapa tahun ke belakang ya, 5 tahun ke belakang ini angka partisipasi kita itu terus meningkat ya. Tapi kita lihat bahwa semakin itu tinggi gitu ya, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ini semakin menurun gitu ya. Berarti kan ada orang-orang yang tidak bisa melanjutkan transisinya dari SD ke SMP, kemudian dari SMP ke SMA, kemudian dari SMA ke perguruan tinggi ya. Ini seperti ini. Nah, dalam konteks tertentu, mereka-mereka yang berguguran itu adalah orang-orang yang berasal dari keluarga miskin ya. Kalau teman-teman baca rilis BPS dalam potret pendidikan itu akan sangat terlihat ya dari kuintil ekonomi mana yang kemudian tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Bahkan
ke perguruan tinggi pun sekarang di kalangan kelas menengah itu juga jadi kesulitan karena biaya perguruan tinggi dengan kebijakan perguruan tinggi yang diotonomikan gitu ya, ada BHMN, kemudian sekarang apa istilahnya itu ya, eh, beban biaya itu diserahkan kepada orang tua gitu ya. Karena negara mencabut subsidi pendidikan tinggi itu semakin lama semakin rendah. Jadi subsidinya semakin rendah gitu ya. Jadi beban pembiayaan itu ada di kita orang tua gitu ya. Jadi itu semakin mahal dan dilihat misalnya dari kalau teman-teman yang baru kuliah lulus beberapa tahun terakhir mungkin agak sadar misalnya dilihat dari segi penghasilan orang tua, maka biaya UKT-nya akan berbeda gitu. Ya itu membebani kelompok miskin tentu saja. Jadi sudahlah mereka tidak percaya diri, sudahlah mereka tidak punya biaya gitu. Jadi sudah kebentur berkali-kali gitu. Nah, teman-teman juga bisa lihat ini ketika bicara rata-rata lama sekolah, kita itu masih di level 9,08 ya. Jadi ini baru selesai wajib belajar ya, jadi SMP gitu ya. Dan harapan lama sekolah kita juga baru 13,1 gitu. Jadi ini relatif sangat rendah gitu. Jadi belum sampai imajinasi ke perguruan tinggi. Harapan itu kan baru kira-kira kita bisa mencapai gitu ya. Kalau yang rata-rata lama sekolah, orang-orang yang berusia di atas 15 tahun itu pendidikannya apa? Ya, pendidikan orang-orang di atas 15 tahun itu rata-rata adalah SMP gitu ya di tahun 2002 itu ya. 2003 nggak terlalu bergeser besar. Nah, kaitannya dengan itu, ini juga bisa dilihat dari sisi ini ya, Kang Iwan ya. Tadi kan ada meritokrasi ya. Jadi anak-anak yang atau pemuda ini ya, pemuda yang di NEET itu ya, not in employment, tidak di pekerjaan, tidak di pendidikan, atau tidak sedang melakukan pelatihan itu antara rentang 19 sampai 24 tahun dan 25 tahun sampai 30 tahun itu masih besar ya, 30%. Tingkat angka partisipasinya juga baru sekitar 60%. Berarti kan 61%. Jadi di tahun 2002 TPAK itu ada 40 orang itu yang tidak bekerja gitu ya, 40% gitu ya. Kemudian dari segi precarious employment, jadi orang-orang yang bekerja tapi kemudian punya kerentanan-kerentanan itu juga tinggi. Atau orang-orang yang bekerja tapi dibayar rendah, low pay rate itu 33% itu tinggi. Ini ada 33%. Mungkin termasuk Bapak Ibu guru honorer gitu ya. Nah, itu kan jadi sesuatu yang sangat terbatas. Sementara meritokrasi itu menjanjikan siapa yang punya prestasi, maka dia punya kesempatan untuk memasuki atau memasuki dunia pekerjaan yang lebih memadai kayak gitu ya. Nah, itu yang selanjutnya terjadi. Nah, makanya kalau dari berbagai referensi dan coba saya ringkas, ketika kita bicara imajinasi kita ini bahwa pendidikan itu mencerdaskan, ada meritokrasi, memerdekakan, bahwa pendidikan itu gratis ya Kang yang tadi ya. Padahal kemampuan kita untuk menggratiskan pendidikan itu terbatas gitu ya. Bahwa dengan pendidikan orang naik mobilitas vertikal, dengan pendidikan mereka punya pekerjaan yang layak, dengan pendidikan mereka sejahtera, sampai sejahtera, termodernisasi, transformatif, modern, dan lain-lain. Tapi yang terjadi ya ini problematikanya, kita tahu bahwa pendidikan itu banyak broken promise-nya gitu ya. Banyak ambiarnya gitu. Banyak timpangnya, banyak eksklusifnya, banyak komersialisasinya. Pendidikan gratis, masuk sekolahnya aja yang gratis, tapi biaya pendidikannya tidak gratis. Anak-anak tetap bayar seragam, di beberapa sekolah seragam tetap diminta gitu ya. Ada iuran study tour gitu ya yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Kemudian ada uang kas gitu ya. Nah, itu kan terjadi. Akhirnya ya pendidikan tetap reproduksi gitu ya. Jadi orang kaya masuk sekolah, dia mempertahankan kekayaannya atau dia naik kelas. Sementara yang di level bawah itu nggak naik-naik gitu ya. Bahkan data BPS terakhir, orang-orang yang bergaji 10 juta itu tidak menikmati pembangunan di Indonesia saat ini gitu. Jadi harus gaji 20 juta ke atas. Kalau kita bicara guru-guru Indonesia, wallahu a'lam bishawab gaji 20 ke atas mungkin guru-guru DKI yang sudah senior gitu ya, udah punya sertifikasi dan lain-lain gitu. Tapi guru-guru yang masih merintis, guru-guru di daerah, guru-guru yang di bawah UMK, itu sangat jelas itu tidak bisa menikmati pembangunan kita gitu ya. Nah, di situ kan ada, kalau kita kembali ke pendidikan, maka ada disorientasinya, ada diskriminatifnya, dan lain-lain ya kan. Meskipun ada BOS, ada LPDP afirmatif, dan lain-lain. Dan itu pun akhirnya kelasnya sangat terbatas ya, karena kita tidak menyiapkan mereka untuk memasuki hal-hal tersebut gitu. Meritokrasi akhirnya menjadi ilusi. Jadinya privilege ya, jadi imajinasi yang ditanamkan oleh pendidikan, ternyata ada problematika. Kompleksitasnya juga ada.
kita tahu tata kelola pendidikan kita ya. Setelah diserahkan ke daerah ada problematika, kita tahu ada konteks demografi, geografi, sosial, budaya yang beragam. Makanya tadi kan Romo Mangun selalu bilang soal multidimensionalitas, kebinekaan dan lain-lain gitu ya. Dan persoalan kita itu masih sebetulnya masih di level akses, Kang Iwan, kalau menurut saya dan Bapak Ibu semua. Jadi kita ketika bicara pendidikan anak usia dini misalnya, itu kan APK-nya mesti 30%-an gitu. Sementara kita ngejar-ngejar digitalisasi gitu. Padahal sebetulnya kalau kita mau fokus ke substansi pendidikan yang disampaikan oleh Romo Mangun gitu misalnya, ya fokusnya ke TK dan SD itu, karena disitulah yang jadi penting gitu ya. Bahasanya Romo Mangun, perguruan tinggi boleh brengsek, tapi SD harus berkualitas gitu. Nah, persoalannya ini dari kecil kita nggak dididik. Bahkan kalau kita mau pakai terminologi developmentalisme yang dibangun oleh Bank Dunia misalnya, ada salah satu referensi yang bilang bahwa di investasi pendidikan di level TK yang bagus itu akan sangat berpengaruh terhadap output mereka di masa depan di bidang pekerjaan gitu. Nah, investasinya oleh siapa? Oleh negara, bukan oleh keluarga harusnya ya. Di kita diserahkan ke keluarga. Nah, kita bermasalah di banyak sisi. Pendidikan dini, pendidikan dasar yang bermutu, pendidikan menengah universal ya, 12 tahun, kemudian perguruan tinggi. Sekarang kita ada jebakan ranking dan lain-lain gitu ya. Dosen-dosen diminta untuk memproduksi artikel-artikel jurnal internasional gitu ya, harus ada IQ dan lain-lain. Kalau teman-teman dosen yang hadir di sini mungkin familiar dengan itu gitu ya. Sementara di satu sisi kita juga bermasalah sama pendidikan non formal dan informal dalam kerangka lifelong learning ya. Kalau Romo Mangun ini mengkritik pendidikan kita yang bias persekolahan, akhirnya menegasikan yang non formal dan informal itu gitu. Nah itu Kang, itu yang makanya beasiswa kemudian jadinya yang jadi mandatory spending itu tidak optimal menurut saya. Ada beberapa riset dari Kementerian Keuangan sendiri yang menunjukkan bahwa 20% itu tidak optimal. Karena kalau kita lihat 20% Kang, di preteli itu mungkin yang ada di kewenangannya Kemdikbud mungkin kurang dari 10% kalau tidak salah ya. Tapi itu harus dilihat lagi gitu. Jadi itu ada banyak problem yang eh, me- 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 meng- apa ya, melingkupi gitu ya. Jadi di negara-negara Skandinavian itu kalau kita mau jujur dia itu cuma punya penduduk kurang dari 5 juta gitu ya. 5 juta itu mungkin kayak Tangerang Selatan gitu atau eh, gabungan yang lain gitu ya. Sementara kita ada 260 sekitar 260 juta jiwa ya kalau berdasarkan sensus penduduk 2020 terakhir gitu ya. Nah, persoalannya ya kualitas pendidikan kita sangat bervariasi gitu ya. Jadi eh, ada banyak yang menjadi persoalan gitu. Kualitas pendidikannya bervariasi, di situasi pekerjaan kita semakin prekariat ya. Teman-teman yang punya pekerjaan sekarang rentan kan kalau keluar dari pekerjaan tidak bisa mengakses pekerjaan baru, itu susah, lowongan pekerjaan terbatas, ekonomi sulit gitu ya. Ada kesenjangan ekonomi, kita lihat ada yang korupsi tambang itu sampai 270 triliun, mempertontonkan kemewahan dan lain-lain, sementara kita yang orang miskin menyumbang cuan buat mereka lewat nonton YouTube mereka gitu ya, lewat AdSense-nya gitu ya. Kemudian dari segi partisipasi politik pemahaman kita masih sangat terbatas. Kita juga dihadapkan dengan krisis iklim gitu kan. Ada konteks kesenjangan gender gitu ya. Ini sangat 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 berpengaruh terhadap yang namanya masa depan pekerjaan kita gitu. Padahal dalam konteks masa depan pekerjaan kita itu juga berkaitan dengan perubahan struktur umur, struktur tenaga kerjaan, ada otomatisasi gitu ya. Bidang-bidang pekerjaan yang bisa digarap mesin sekarang semakin banyak di, diterapkan. Ya anak-anak yang lulus dari SMK punya keterbatasan gitu misalnya. Karena tadi yang kalau pakai terminologinya Romo Mangun, kita selalu bilang bahwa anak-anak itu harus siap pakai gitu. Ketika bicara siap pakai, lulus siap pakai, ternyata ada perubahan globalisasi, otomatisasi, individualisasi. Itu sudah diprediksi oleh Romo Mangun. Ada disrupsi, ada ketidakpastian. Kemarin kita dihajar pandemi gitu. Mungkin kita punya situasi nanti dihajar oleh pandemi yang lain. Kalau kita bicara orang-orang yang di dunia pekerjaan, underpaid, unprotected, insecure, ini kan guru banget ya. Sudah underpaid, unprotected, insecure lagi gitu ya. Ya pokoknya nggak punya masa depan lah kalau guru-guru yang honorer, kecuali akhirnya orang berserah pada yang personal ya, mengharapkan dari rezeki Allah yang Maha Kuasa gitu. Karena secara struktural tidak bisa
dibantu oleh pemerintah gitu. Mungkin itu Kang Iwan ya. Jadi kemana-mana. Terima kasih. Siap, Kang Anggi, makasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Anggi untuk pemaparannya ya, jawabannya. Dari teman-teman lain nih, ada lagi nggak yang mau nanya kira-kira? Ini ada Bang Hidayatur Rahman. Oh, Bang Ahmad Fauzan. Oke, silakan Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim. Menarik sekali ya bahasan tentang pendidikan merdeka. Walaupun tahun 1969 Carl Rogers itu sudah punya konsep misalnya freedom to learn. Tapi kita baru-baru ini mengangkat itu. Menteri Pendidikan kita baru ya tahun sekarang lah gitu. Nah, eh, secara normatif memang Merdeka Belajar sangat sangat ideal ya. Tapi pada tataran praksisnya ini menurut saya masih jauh dari kata ideal. Secara lebih spesifik lah kita contohkan misalnya sekarang dari KKM berganti ke KKTP. Kasus itulah misalnya sampai sekarang masih KKTP itu masih ada katrol nilai gitu. Nah, menurut saya sendiri ya, saya kurang kurang begitu setuju dengan adanya katrol nilai itu karena hal itu kadang apa namanya bukan malah memerdekakan tapi malah apa istilahnya menjajah guru atau pendidik malah terjajah daripada sistem itu. Artinya siswa yang ini yang mempunyai nilai ke bawah atau belum sampai itu dipaksakan untuk mempunyai nilai KKM, nilai sekian gitu kan. Sehingga uh, ini selain memang apa namanya membuat guru tidak merdeka bagi siswa sendiri ini bisa apa namanya bisa tidak memberikan efek jera gitu sehingga bisa mereka effort penuh ke depannya gitu sehingga apa namanya dari nilai yang mereka dapatkan itu ke depannya mereka malah ya saya nilainya pasti sekian gitu tidak belajar pun tidak sungguh-sungguh belajar pun nilai saya akan sekian. Ini menurut saya satu saja dari problem itu yang eh, memerlukan pembenahan. Nah, kita sebagai pendidik ataupun praktisi pendidikan ya bagaimana menyikapi ini sih sebetulnya. Terima kasih. Iya. Satu lagi mungkin yang Mbak Disa sekalian ya. Oh ya, oke, boleh. Satu lagi dari teman-teman yang lain ada Ada yang yang mau raise hand? bertanya? Bang Ake dari Jakarta ya. Silakan Bang Ake di Iya, terima kasih. Saya bukan Bang, Oh, tapi enggak ya. Ibu. Iya, mohon Iya, maaf ya, Pak. iya, namanya emang aneh. Selamat sore. Assalamualaikum. Yang ingin saya tanyakan kepada Mas Anggi, pernah ada Mas Anggi atau teman-teman di BRIN barangkali ada yang meneliti nggak tentang eh, kenapa sekolahnya Romo Mangun, terus sekolahnya Ki Hajar tidak bisa berkembang seperti sekolahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Jadi Taman Siswa dan SD KE Mangunan tidak bisa berkembang seperti Muhammadiyah. Barangkali Mas Anggi ada pernah mengetahui atau mempelajari atau meneliti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu udah dua penanya ya, Kak Anggi. Mungkin bisa dijawab. Silakan. Oke, ini pertanyaan juga seru ya dari Mas Ahmad Fauzan. Jadi kalau saya juga dulu pernah jadi guru Mas di era K13 itu saya seringkali dalam tanda kutip berdebat ya dengan kalau udah sama pengelola sekolah ya karena saya kan ngajar di sekolah swasta ya. Kalau udah terkait KKM gitu. Saya ingat dulu KKM Pendidikan Pancasila. Saya guru PPKN ya, Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan itu 70 atau 75 gitu di sekolah saya gitu. Saya kadang-kadang mau ngasih 75 aja berat sekali gitu. Dan saya juga bukan orang yang ngasih nilai itu besar gitu. Jadi pertama saya masuk,
saya ngasih anak-anak yang nilainya bagus itu paling tinggi mungkin 85 gitu. Dan itu saya diprotes oleh anak-anak karena mereka dimanjakan oleh nilai-nilai yang besar gitu. Jadi mereka selalu dapat nilai 90 gitu ya, 95, dan menurut mereka ya nilai itu ya wajar gitu. Padahal kalau menurut saya, dan mungkin saya juga ada imajinasi di masa lalu ya, nilai itu kan nilai sempurna dan bagus gitu. Jadi saya nggak mungkin kasih nilai sebagus itu gitu. Dan mungkin di antara guru-guru, sebagian guru nilai yang saya berikan termasuk yang kecil gitu ya. Makanya saya sebetulnya nggak setuju juga dengan sistem penilaian yang eksakta ya gitu ya. Meskipun juga kadang-kadang sekarang di waktu kurikulum ke-13 juga kan ada yang naratif gitu ya. Tapi itu juga kita tahu ya, guru-guru banyak yang kopas gitu. Saya ngeliat anak saya gitu misalnya nilainya itu kopas. Kelihatan itu bukan menceritakan dirinya gitu. Nah, kalau lihat ini pengalaman istri lagi ya. Istri saya itu kan pernah ngajar di sekolah internasional satu, kemudian dia ada pernah ngajar di sekolah yang tadi saya bilang ya, sekolah negeri yang lower ekonomi. Ketika di sekolah internasional mungkin karena tuntutan pasar gitu ya, jadi kewajiban guru karena Anda sudah di hire oleh sekolah untuk mendidik dan mendapatkan eh, penghasilan yang tidak sedikit gitu, maka dia harus lebih intens terhadap siswa gitu. Makanya betul-betul dinilai sesuai dengan kondisi anaknya gitu, dan siswanya juga tidak banyak gitu, Mas Ahmad. Jadi, tapi dia juga dalam situasi tertentu suka dalam tanda kutip berkelahi dengan apa ya namanya istilahnya ya, wakasek di bidang kurikulum atau apa gitu ya, yang punya otoritas untuk ini jangan terlalu kecil gitu. Kalau terlalu kecil nanti anak, kalau SNBP ya yang sekarang ya. Kalau dulu kan zaman-zaman dulu mungkin eh yang PMDK gitu. Ini nilainya kalah bersaing dengan yang lain gitu misalnya. Nah, jadi sistem nilai itu agak agak rumit gitu karena kita dibatasi oleh angka gitu ya. Kalau sekarang mungkin dari berapa sampai berapa gitu ya, dibatasi oleh narasi sehingga kita tidak secara sesungguhnya menilai si anak itu gitu. Kemampuan anak itu sampai mana gitu. Nah, itu problem sekolah formal menurut saya. Bukan hanya di sekolahnya Mas Ahmad, bukan hanya di sekolah saya dulu gitu, tapi mungkin hampir di banyak sekolah gitu. Dan bagi guru-guru yang punya idealisme atau misalnya ingin menilai sesungguhnya, itu juga jadi problem jadi problem diri gitu. Kalau saya memberi nilai besar, si anak itu nilainya sudah segitu belum gitu. Tapi kalau saya kasih nilai kecil, dia akan punya keterbatasan ketika bersaing dengan teman-teman lain di luar sekolah dia gitu. Nah, itu dilematis itu pasti dihadapi, dan itulah makanya kemudian kalau dalam konsepnya Romo Mangun untuk sekolah-sekolah yang berasal dari keluarga miskin, dia mematok jangan di prestasi gitu ya, jangan terfokus pada prestasi. Meskipun tadi saya juga menyampaikan fakta hari ini ya, kalau Anda dari keluarga miskin, Anda tidak berprestasi, Anda tidak muncul, Anda biasa-biasa saja, ya Anda tidak bisa, dalam tanda kutip, dalam perspektif sekolah modern, Anda tidak bisa berhasil gitu. Padahal tidak juga seperti itu gitu. Kita tahu juga kok ya, di antara kita mungkin banyak yang dulu sekolah nilainya jelek juga gitu, ya tetap bisa bekerja juga gitu. Karena ternyata realitas dunia kerja seringkali tidak membutuhkan itu, meskipun ijazah itu jadi kuncian awal juga gitu ya. Tapi ketika kita sudah bekerja, ketika kita sudah berkarya misalnya, realitas itu kemudian jadi hilang gitu. Jadi ketika kita bicara konsep merdeka belajar, tapi nilai tetap jadi sesuatu yang dianggap penting, itu juga jadi dilematis juga gitu ya. Tapi di satu sisi juga patokan yang paling mudah karena kita berada di dalam rezim raport yang terlalu panjang gitu ya. Hingga sekarang juga pemerintah punya raport pendidikan. Karena itulah yang paling gampang dinilai ya Mas Ahmad Fauzan. Kalau dalam bahasanya Biesta itu kan secure, predictable gitu ya. Ketika Anda punya nilai, ya Anda aman gitu. Ketika Anda punya nilai, Anda bisa predictable. Nah, pemerintah kita berusaha mengurangi itu, tapi ada rapor pendidikan. Pemerintah kita berusaha mengurangi itu, tapi percaya sama PISA gitu ya. Karena itu yang paling paling gampang dilihat gitu. Secure predictable itu, kita ada di era itu gitu. Ada ranking, kita percaya bahwa posisi Indonesia buruk karena PISA-nya rendah gitu ya. Ketika PISA-nya rendah, turun, kemudian tetap diklaim tinggi karena dibanding negara yang lain rankingnya tetap tinggi gitu misalnya. Itu karena nilai itu.
Jangankan Mas Ahmad gitu, negara pun masih melakukan itu kok gitu. Kita punya ranking gitu. Jadi ya itu yang paling problematik menurut saya. Saya juga nggak punya solusinya. Nah selanjutnya kalau Mas Ahmad ada lagi sebelum lanjut ke Bu Ake, Mbak Ake? Terima kasih. Memang problematik bener kata ini karena Nah, sudah berkaitan dengan sistem ya. ada sistem gitu. Kalau Mas Ahmad kasih nilai anak di bawah KKM, anaknya bermasalah juga gitu. Mas Ahmad bermasalah juga gitu kan, itu problematik. Sekolah bermasalah juga karena dia nanti akan persoalan ketika terutama yang di SMA ya, masuk perguruan tinggi mau pakai jalur NBP itu nilai kan yang dilihat kan. Karena Sejauh nilai yang ini dilihat, banyak juga orang mengatrol nilai kan, kita juga tahu korelasi itu gitu, bukan sesuatu yang disembunyikan, itu pengetahuan umum gitu. Banyak orang melihat itu meskipun ketika universitas menilai itu kan dilihat juga dari kredibilitas sekolah ya, ada bobot itu ya. Saya kurang paham sih tapi setahu saya itu. Nah, kemudian kalau lanjut ke Bu Ake, saya memang belum pernah melakukan riset terkait hal tersebut ya, Bu Ake. Kenapa sekolah Romo Mangun? Tapi ini juga jadi sesuatu yang harus dipikirkan ya. Kenapa sekolah-sekolah taman siswa dan sekolah-sekolah yang diinisiasi oleh Romo Mangun ini tidak berkembang seperti sekolah Muhammadiyah atau seperti yang punya banyak cabang itu ada Al Azhar gitu ya dan lain-lain. Mungkin secara apa ya, secara industri dalam sisi tertentu ini nggak ini buat ke pasarnya kurang gitu. Mungkin orang-orang tua yang mau menyekolahkan anak di sekolah-sekolah seperti ini juga terbatas gitu. Kalau menurut saya gitu ya. Eh, saya pernah riset di Gonzaga, itu kepala sekolahnya ketika awal masuk pelajaran dia bilang ke anak-anak, kalau ke orang tua juga, kalau Bapak Ibu ingin anak-anak Bapak Ibu masuk ke UI, UGM, ITB dan lain-lain, jangan sekolahkan anak Bapak Ibu masuk sekolah ini gitu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin anak-anak berubah, silahkan ke sekolah ini gitu. Ya itu klaimnya Romo yang saya wawancarai. Tapi saya kemudian melihat juga dalam realitas keseharian karena saya melakukan observasi cukup panjang di sekolah tersebut gitu. Dan saya lihat memang ada banyak hal yang menunjukkan karakter-karakter yang sesuai dengan visi sekolah itu gitu ya. Nah, saya nggak tahu kenapa kemudian kalau taman siswa sebetulnya ada satu buku yang membahas itu Buake. Siapa ya orang Jepang itu ya? Kenapa taman siswa kemudian menjadi turun gitu ya? Karena taman siswa ini kan sempat menjadi sekolah yang banyak di banyak tempat gitu ya, di Jakarta, di Medan, hampir di Bogor masih ada sisa-sisanya gitu ya. Seperti halnya sekolah-sekolah modern sekarang gitu. Tapi kemudian menjadi tidak dilirik oleh pasar gitu ya, oleh orang tua gitu. Itu kalau dalam bacaan saya ya, satu itu yang pertama, karena kalau bicara sekolah ya industri itu gitu Bu Ake. Jadi ketika bicara industri, jaminan sekolah sekarang adalah outputnya kemana gitu. Kalau kalau SMA itu outputnya kemana? Ya ITB, UGM gitu ya. Saya yakin sekolah-sekolah itu laris ya. Bukan berarti saya juga menganggap sekolah-sekolah tersebut tidak membentuk karakter ya. Tapi realitas yang terjadi, investasi orang tua itu ke sekolah ya untuk masuk perguruan tinggi yang bonafit menurut saya. Saya pernah melakukan riset misalnya ada salah satu anak yang masuk ke salah satu sekolah favorit negeri di Jakarta. Padahal dia berasal dari sekolah Katolik yang cukup terkenal di Jakarta juga. Terus dia bilang gini, dengan jujur dia bilang, kenapa saya masuk sekolah ini? Karena saya yakin ketika masuk sekolah ini, saya punya jaminan masuk ke UI dengan mudah, Mas. Dibanding kalau saya di sekolah Katolik yang saya ikuti sebelumnya gitu misalnya. Itu muncul dari pernyataan dia gitu. Nah, saya cuma, karena saya belum melakukan riset ya, Bu Ake ya, Mbak Ake ya. Jadi saya merasa bahwa ya mungkin ya orang tua dan anak ini udah tahu juga pasarnya gitu. Kalau mau pasarnya ke perguruan tinggi negeri yang elit dan lain-lain dan boyongan pindah ya masuk aja sekolah-sekolah ini gitu. Tapi bukan berarti juga tidak terjamin karakternya gitu ya. Nah, itu yang terlihat sih mungkin. Jadi tidak berkembang karena pasarnya tidak masuk gitu. Tidak cocok sama pasarnya. Iya, terkait dengan pasar kalau menurut saya. Jadi sekarang kan janjinya itu ya, kalau misalnya sekolah-sekolah Islam ya, saya beragama Islam, pasarnya itu sekarang kan hafalan Quran ya.
Jadi Iya, kalau ada masuk ke Hafiz. laris sekali. Saya tinggal di Bekasi, laris itu. Di Depok laris sekali. Bukan. Jadi pasarnya ada gitu, dibentuk. Sekolah itu kan sekarang based on pasar kan. Makanya tadi Mas Ahmad Fauzan berdinamika dengan nilai gitu. Karena pasarnya juga harus dibentuk gitu. Nilainya bagus-bagus masuk ke perguruan tinggi negeri atau swasta elit dan lain-lain. Ada pasarnya gitu ya. Jadi bagaimanapun kita hidup di era komodifikasi ya, komoditas, komersialisasi dan lain-lain. Dan semua bermain di level itu gitu. Sejauh ini saya sendiri ini apa namanya kita akali gitu, misalnya untuk ke dinas itu menggunakan nilai ke KTP, tapi untuk ke siswanya itu menggunakan nilai yang benar-benar sesuai dengan kapasitas dia. Kalau memang tinggi banget, nilai 100 pun dikasih. Tapi memang kalau kalau nggak nyampe, misalnya 11 ya dikasih 11 begitu. Seperti itu. Itu kan problematik sebetulnya. Jadi kayak Benar tidaknya itu memang mengakali saja gitu. iya, jadi orang ada situasi mempragmatiskan diri dan akhirnya kita membuat pendidikan ini jadi serba pragmatis mau tidak mau kan. Dan yang laku yang pragmatis itu gitu. Karena secara teknis dia masuk kok di situ gitu. Masuk ini aja gitu. Pasarnya dibentuk digitalisasi dan lain-lain gitu ya. Terus bikin poster diterima di perguruan tinggi. Ya itu pasarnya begitu gitu. Nggak bisa kita bikin poster inilah anak-anak yang berakhlak dan berbudi pekerti luhur ajaran Dewantara atau misalnya itulah anak-anak berjiwa manusia Pancasila gitu. Ya karena itu nggak ada pasarnya kayak gitu. Kita akhirnya memparadokskan yang berkarakter atau seringkali kita putus asa gitu ya. Kalau nggak perlu pinter yang penting berkarakter, padahal dua-duanya perlu juga gitu. Kayak gitu. Mungkin itu ya. Kita diskusi lagi karena waktunya juga udah. Baik, Oke. Bang Terima Andi. kasih banyak Mas Anggi. Ya. Ya, terima kasih Bu Ake dan Kak Fauzan yang sudah bertanya juga. Saya juga sepakat ya dengan Bang Anggi bagaimana orang-orang itu jadi memposisikan juga memang pendidikan itu kan seperti pasar. Tapi saya lihat itu juga sebagai dampak juga ya sebenarnya. Karena sekarang kan kemiskinan juga semakin banyak gitu ya. Orang-orang miskin juga banyak yang berharap kepada pendidikan bahwasannya apakah pendidikan ini nantinya bisa membuat mereka itu mobile dari status kelas yang miskin misalnya menjadi naik satu tingkat kah apa menjadi kelas menengah seperti itu ya. Jadi ada harapan tertentu kepada pendidikan makanya mereka jadi bersifat pragmatis gitu ya untuk bisa gitu potensi-potensi atau peluang-peluang yang lebih baik itu mungkin bisa dicari lewat pendidikan jadi seperti itu. Selain itu juga kalau dari orang-orang yang memang sudah punya modal biasanya kan pendidikan di apa namanya ya memang dijadikan seperti alat gitu ya untuk melanggengkan kekuasaannya seperti itu. Baik, Mas Anggi mungkin closing statement ya terakhir sebelum kita tutup Zoom-nya. Silakan Mas. Iya, kalau kita bicara pendidikan itu tentu menjadi sesuatu yang sangat menarik ya. Kalau pakai terminologinya Rawamangun, ini sebetulnya pendidikan yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan kita ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kita tarik pakai konsep sosiologinya, berarti pendidikan yang transformatif gitu. Pendidikan transformatif itu kan mengubah keadaan yang sangat minim bisa menjadi keadaan yang sangat optimal gitu ya. Berarti bisa jadi dari segi karakter, dari segi akademik, dan dari segi yang lainnya. Dan itu tentu apa yang dilakukan Romangun itu sesuai dengan apa ya pembukaan undang-undang kita ya, cita-cita para founding fathers dan founding mothers kita gitu. Nah, sementara saat ini kita terjebak pada ruang pendidikan yang reproduksi sosial ya, seperti yang disampaikan oleh Borju dan Passeron ya. Jadi pendidikan itu tidak membuat seseorang itu berubah gitu. Ada yang mobilitas vertikal ya, tapi berapa orang sih kalau kita mau jujur gitu ya. Ada orang miskin yang kemudian berhasil dan sukses gitu. Tapi itu mungkin bukan campur tangan negara secara umum gitu, tapi kekuatan personal dia gitu. Jadi kalau pakai terminologi sosiologi lagi-lagi sesuatu yang sifatnya personal problem ini harusnya jadi public issue oleh negara. Lewat apa tadi misalnya? Ya bukan berarti negara juga belum ada sampai sekarang ya. Kita tahu ada LPDP afirmasi, ada tim pemberantasan kemiskinan dan lain-lain, ada BOS, ada banyak-banyak ya, ada. Nah, itu yang sebetulnya harus dioptimalkan dari segi itu. Makanya tentu ini menjadi tantangan bagi pemerintah kapanpun gitu.
Karena kalau kita tahu seringkali jebakan kita bicaranya perubahan pendidikan itu di kurikulum gitu. Makanya kurikulumnya yang diotak-atik dari awal gitu. Perubahan kurikulumnya sekarang diotak-atik ya. Kalau pakai bahasanya Ibnu Sina yang dikutip oleh Peter Berger, kita masuk di lautan kurikulum sekarang ini gitu ya. Kurikulum nasional, kurikulum prototip, kurikulum perubahan, kurikulum apa? Kurikulum merdeka dan lain-lain. Sementara orang-orang miskin ini di sini terus ya tetap aja bertahan di situ gitu. Dan itu yang mungkin harus jadi tantangan bagi kita ya. Kalau di sini Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu guru mau nggak mau ya harus berjuang ya. Meskipun sebetulnya itu bukan tugas Bapak Ibu guru semata gitu. Harus ada dukungan struktural buat Bapak Ibu guru memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin pun kemudian bisa naik ya. Mungkin ada beberapa referensi yang bisa dibaca ya selain Romangun misalnya yang salah satu bukunya yang menurut saya menunjukkan betapa orang miskin itu susah naik kelas itu bukunya Abhijit Banerjee itu ya yang Poor Economics gitu. Salah satu contohnya di Indonesia dan negara-negara berkembang. Jadi orang-orang yang naik yang saya bilang seperti tadi ya orang-orang yang naik itu yang tukang beca anaknya kemudian sekolah di Harvard dan lain-lain itulah yang dikomodifikasi yang ditampilkan oleh pemerintah. Sementara banyak yang nggak begitu gitu ya tetap anaknya tukang beca ya jadi tukang beca lagi gitu. Anaknya pedagang eceran yang ada di kampus dia jadi pedagang eceran lagi gitu. Tapi yang satu di kampus ITB yang satu di kampus IPB gitu misalnya. Jadi sama-sama pedagang eceran bukan masuk ke kampusnya gitu. Itu yang terjadi dan inilah sebetulnya kan tanggung jawab negara. Kita mungkin nggak perlu sibuk mengubah kurikulum, tapi kita sibuk aja melihat bagaimana anak-anak yang belum terakses gitu ya, yang tadi saya lihat tunjukkan angkanya yang semakin tinggi, semakin patah gitu ya, semakin rendah tingkat pendidikannya, itulah yang harus diperhatikan dan disitulah negara ya bisa bekerja sama dengan berbagai pihak ya, termasuk pihak apa ormas, kemudian filantropi dan lain-lain. Mungkin itu dari saya ya. Pokoknya baca bukunya dan saya pikir itu jadi pembelajaran yang penting buat Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian. Terima kasih Mbak Nisa. Mohon maaf tadi bukunya Mas diunjukin lagi Mas. Terima Ya, kasih. saya tunjukin ya. Ntar saya Bagus ini Mas, jadi ada referensi kita. iya dan ini bahasanya sangat populer ya. Sekolah Merdeka. Sekolah Merdeka, Pendidikan Kemerdekaan. Baik, terima kasih. Bahas banyak hal. Jadi ya ini buku yang bisa dibaca dalam waktu cepat lah. Itu saja mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari segi penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Anggi selaku pembicara kita pada sesi kali ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah membersamai sampai di penghujung acara kita ya. Gitu semoga kita bisa mengolah lagi gitu apa yang barusan kita ikuti gitu ya, substansi-substansi dan juga diskusi teman-teman semuanya di sini. Gitu. Terima kasih. Oke teman-teman, saya izin undur diri dengan teman-teman P2G lainnya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Nisyu. Sama-sama Bu Ake, terima kasih. Mas Anggi, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bu. Saya izin lah. Satria, halo admin P2G, udah selesai bisa ditutup rekamannya. Admin Satria.
Pagi ya.